Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 501, Binatang Terpencil Bergerak. Konspirasi keluarga kerajaan Xia besar melawan kota Tiambao hampir berhasil. Tetapi pada saat-saat terakhir, itu dibalikkan oleh Yun Hao. Yun Hao membunuh Xia Yi, mengendalikan pecahnya tabu, dan dengan kekuatan satu orang, menghancurkan Pangeran Gong dan membantai pasukan legendaris. Di tembok kota Tiambao, dan semua orang berdiri di bawah tembok kota, melihat sosok seorang pemuda berjubah putih polos di depan mereka, otak semua orang telah dikejutkan hingga kosong. Apa yang terjadi hari ini adalah keajaiban yang tidak pernah bisa Anda impikan. Saat itulah itu terjadi. Beberapa sosok terbang dari jauh. Pemimpinnya tidak lain adalah tetua wanita dari Akademi Changyu Dao. Tetua wanita datang ke Yun Hao, berhenti, melirik Yun Hao dengan ekspresi yang sangat rumit, lalu mengalihkan pandangannya ke Ling Feiyu, dan berkata, "Feiyu, jangan disengaja, saatnya untuk kembali." Ling Feiyu berjalan keluar dari kerumunan, berdiri di samping Yun Hao, berbalik, menghadap Yun Hao, ada jejak keengganan yang tersembunyi dalam ekspresinya, dan berkata, "Akan ada periode nanti. Hati-hati," kata Yun Hao. Kemudian, tetua wanita itu segera terbang bersama Ling Feiyu. "Hujan, kenapa kamu membantunya?" Penatua wanita itu bertanya. Karena dekan tua Akademi Bela Diri Changxing Dinasti King Feng, ketika dia mengirim Ling Feiyu ke Akademi Changyu Dao, dia menyembunyikan fakta bahwa Ling Feiyu memiliki kontrak pernikahan dengan seseorang di Dinasti King Feng. Jadi orang-orang dari Akademi Changyu Dao sama sekali tidak menyadari masalah ini. Ling Feiyu, pada hari itu, pembunuh kuil darah dunia bawah menargetkan saya, dan dia menyelamatkan saya, jadi saya berutang budi padanya. Ketika tetua wanita mendengar ini, dia menghela nafas lega. Kamu sekarang telah mengembalikan kepadanya bantuan yang kamu berutang padanya, dan tidak ada hubungannya dengan dia di masa depan. Kali ini, insiden yang disebabkan oleh Yun Hao terlalu serius. Bahkan jika aula bela diri dan kota Tiambao berdiri di belakangnya, tidak ada kemungkinan kebaikan. Jangan meremehkan keluarga kerajaan Xia besar. Nenek moyang lama, mereka Xia Sundao tidak sesederhana kelihatannya. Dekan telah berspekulasi bahwa Xia Sundao tampaknya tidak kuat, bahkan lebih lemah dari Pangeran Gong yang baru saja dibunuh oleh Yun Hao. Tetapi pada kenyataannya, kekuatan Xia Sundao tak terduga. Selain itu, di belakang keluarga kerajaan Xia besar, ada tangan menakutkan yang mengendalikan segalanya. Dan tangan itu mewakili keinginan yang tidak banyak orang berani memprovokasi bahkan di seluruh hutan belantara timur. Meskipun Anda juga berpartisipasi dalam insiden ini, tetapi bagaimanapun juga, Anda tidak benar-benar membunuh siapapun dari keluarga kerajaan dengan tangan Anda sendiri, selama Anda tinggal di halaman Changyu Dao untuk sementara waktu dan tidak keluar. Ketika badai mereda sedikit, dekan secara pribadi akan pergi ke keluarga kerajaan Xia besar untuk berdamai. Di kedalaman mata Ling Feiyu, kekhawatiran yang tebal tiba-tiba muncul, dan dia mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya terlihat santai, dan berkata, "Apa tangan di belakang keluarga kekaisaran Xia besar?" Penatua wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu, bahkan tingkat dekan tidak dapat menyentuh rahasia ini. Tetapi saya dapat memberitahu Anda satu hal. Bertahun-tahun yang lalu, seorang utusan dari Akademi Ilahi Changyang datang ke kerajaan kuno Great Xia, dan utusan itu secara pribadi mengunjungi kekuatan misterius itu. Anda harus tahu betul bahwa Akademi Ilahi Changyang adalah kekuatan yang tinggal di kota Tongtian hutan belantara timur. Utusan Akademi Ilahi Changyang, baik dalam kekuatan maupun status, sangat tinggi. Membuat utusan Akademi Ilahi Changyang mengambil inisiatif untuk mengunjungi pintu sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya tangan di belakang keluarga kerajaan Xia besar." Ling Feiyu mendengus dan berhenti berbicara. Kota, Tempo, Yun Hao dan yang lainnya semuanya telah kembali ke keluarga Su. Keluarga Su, yang telah mulia selama 3000 tahun, berantakan saat ini, rumah besar rusak, pecahan tunggul dapat dilihat di mana-mana, dan bau darah yang kaya menyengat. Tuan keluarga Su, pertama-tama Anda memperbaiki situasi di kota Tiambao, dan biarkan kota Tiambao kembali beroperasi normal sesegera mungkin, jika keluarga kerajaan Xia besar akan membalas lagi," kata Yun Hao. Su Haiming mengangguk.
Tekanannya jauh lebih sedikit. Ketika apa yang terjadi di sini sampai ke telinga keluarga kerajaan Xia besar, akan memakan waktu setidaknya setengah bulan bagi keluarga kerajaan Xia besar untuk memobilisasi orang untuk membalas. Setengah bulan sudah cukup untuk keluarga Su, susunan pelindung, mereka, serta pembangkit tenaga listrik yang terluka, divisi sumber, semuanya dapat pulih. Kali ini, alasan mengapa dia hampir hancur, sepenuhnya karena ledakan energi terlarang, yang membuat keluarga Su lengah dan kekuatan keseluruhannya anjlok. Sekarang, ancaman energi terlarang telah terpecahkan. Keluarga Su tidak khawatir, warisan keluarga Su masih ada, dan keluarga kerajaan Xia besar ingin merebut kota Tiambao, kecuali perang besar diluncurkan. Tapi keluarga kerajaan Xia besar tidak berani, karena partisipasi Yun Hao dalam masalah ini berarti Wu Dian juga terlibat. Pengaruh Istana Bela Diri selalu sangat besar, terutama penjaga penindasan iblis dari Istana Bela Diri, yang memenangkan kemenangan besar dalam pertempuran membunuh iblis belum lama ini. Orang-orang dari kerajaan kuno Xia besar sangat mengagumi Wu Dian dan Yun Hao. Tuan Muda Yun, susunan pelindung keluarga Su. Saya berharap bisa mendapatkan bantuan Zhu Zhenxi, kata Su Haiming. Dia bisa melihatnya. Zhu Pin tidak menyamarkan identitasnya untuk menjadi pelayan lama Yun Hao. Zhu Pin memang hormat dan hormat di depan Yun Hao, tidak berbeda dengan pelayan tua itu. Oleh karena itu, dia ingin Zhu Pin membantu, jadi dia langsung memberitahu Yun Hao terlebih dahulu. Yun Hao mengangguk, menatap Zhu Pin, dan berkata, saya harus tinggal di kota Tiambao selama beberapa hari lagi, Anda dapat membantu kota Tiambao memperbaiki susunan perlindungan kota terlebih dahulu. Ya, Tuan Yun. Begitu ucapan ini keluar, semua orang, Zhu Pin berada di depan Yun Hao, seperti seorang pelayan tua. Bisa. Zhu Pin benar-benar menyebut Yun Hao sebagai Master Awan? Makna, ini adalah level yang sama sekali berbeda. Su Haiming tidak bertanya lebih banyak, tetapi berkata, Tuan Muda Yun, apakah Anda akan pergi dalam beberapa hari? Yun Hao, energi terlarang belum sepenuhnya ditangani, seharusnya memakan waktu sekitar 3 hari, dan setelah diproses, saya akan pergi. Su Haiming, Yun Gonsi mungkin juga tinggal selama beberapa hari lagi. Ketika orang kuat dari keluarga Su pulih, akan lebih mudah untuk mengatur pengawalan manusia. Zhu Pin tahu bahwa karena Yun Hao telah membuat keputusan, dia tidak akan mengubah rencananya, jadi dia menjawab untuk Yun Hao, berkata, tidak apa-apa untuk pergi lebih awal, sementara berita belum sampai ke keluarga kerajaan Xia Agung, dan ketika mereka bereaksi, mungkin kita telah kembali ke Istana Bela Diri. Su Haiming tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Sesaat kemudian, Yun Hao membawa pria gendut itu dan memasuki tempat terlarang keluarga Su bersama. Di dalam tanah terlarang, energi terlarang menjadi sangat tipis. Saudara Yun, semua kekuatan terlarang ini habis ketika kamu mengalahkan Pangeran Gong? Pria gendut itu bertanya dengan heran. Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya sebagian kecil dari energi terlarang yang digunakan untuk menghancurkan pasukan itu, dan lebih dari 90% energi terlarang disegel ke dalam benda ini. Saat dia berbicara, suara lonceng gemerincing berbunyi. Lonceng Feng Tian muncul di tangan Yun Hao. Mata pria gendut itu membelalak, dan kemudian dia berkata, bukankah itu cara kamu bisa menggunakannya saat kamu mau? Dengan cara ini, mari kita langsung pergi ke Istana Xia Besar dan bunuh tua Xia Sundao dulu. Setelah benda ini menyegel energi terlarang, segel tidak bisa lagi dibuka. Singkatnya, ini adalah barang sekali pakai yang menyegel energi terlarang. Yun Hao menjelaskan, mengenai penggunaan energi terlarang untuk melawan orang, Yun Hao tidak berencana untuk melakukannya di masa depan. Bahkan jika Sutra Sumber Dao adalah warisan tertinggi dari teknik sumber, menggunakan kekuatan tabu, dia harus membayar banyak harga. Jangan melihat ketiadaan Yun Hao sekarang. Pada kenyataannya, saat menggunakan tabu, tubuhnya juga menderita. Sekarang, 5 organ dalamnya, 8 pembuluh darah meridian aneh, setiap pori-pori simpul, dan bahkan lautan kesadaran spiritual semuanya terkontaminasi dengan nafas terlarang. Jika bukan karena teknik penciptaan primordial untuk mengolah tubuh fisik untuk menjadi dewa, dan keterampilan ilahi leluhur untuk menempa pola leluhur dengan roh jiwa, orang pertama yang dimusnahkan pada saat menggunakan energi terlarang adalah Yun Hao sendiri. Dia berkata bahwa dia akan menghabiskan beberapa hari lagi di kota Tiambao, tetapi pada kenyataannya, itu bukan masalah berurusan dengan energi terlarang, tetapi untuk berurusan dengan aura terlarang yang ternoda di sekujur tubuhnya.
Kakak gemuk, aku tidak akan membersihkan energi terlarang yang tersisa di sini. Aku akan memperlakukannya sebagai tonik yang bagus untuk kultivasi dan promosimu, dan memakan sisanya untuk memperbaikinya, yang cukup bagimu untuk dipromosikan ke alam fana. Di masa depan, jika Anda menemukan energi terlarang lagi, jangan memakannya lagi, bahkan jika itu adalah gong menelan surga, yang diklaim mampu menelan semua hal di langit dan bumi, itu tidak pantas menelan terlalu banyak energi terlarang. Jika menyebabkan serangan balik, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Yun Hao menegur. Pria gendut itu mendengus, "Oke, aku mengerti." Saat Yun Hao hendak menyingkirkan lonceng Feng Tian, tiba-tiba, meong. Segera setelah itu, lapisan kekuatan spiritual yang aneh langsung menyerbu lautan pengetahuan pria gendut dan Yun Hao. Pria gendut dan Yun Hao semuanya tampak tercengang, ekspresi mereka membeku, dan mata mereka kehilangan kecemerlangannya. HMPH, pria gemuk mati yang tidak tahu malu, orang jahat besar yang mengambil mainan Ben Meo, anak binatang buas yang sunyi muncul, matanya yang hitam seperti permata berputar, tubuhnya melompat, dan cakar kecilnya yang berbulu meraih lonceng penyegel surga di tangan Yun Hao. Bab 502, Rahasia Terlarang. Cakar kecil berbulu dari anak binatang buas yang sunyi hendak merebut lonceng penyegelan surga di tangan Yun Hao. Tiba-tiba, di telapak tangan Yun Hao, cahaya menyala, dan lonceng Feng Tian memasuki cincin penyimpanannya. Cakar kecil dari anak binatang buas yang sunyi mendarat langsung di telapak tangan Yun Hao. Telapak tangan Yun Hao mencengkeram. Kali ini, saya benar-benar menangkap esensi dari si kecil ini. Dalam sekejap, kekuatan sunyi yang mendominasi dan abnormal meletus dari cakar kecil berbulu binatang yang sunyi itu, mencoba melepaskan diri dari telapak tangan Yun Hao. Yun Hao sudah merasakan dominasi kekuatan sunyi ini sebelumnya, dan dia sudah bersiap untuk secara paksa menekan kekuatan sunyi yang meledak. Meong, binatang muda, itu mengeluarkan suara seperti susu. Orang jahat besar, benar-benar menipu Ben Meo dan menyakiti Ben Meo. Yun Hao mendengus dingin. Keinginan spiritualnya yang kuat meledak, dia meraih anak binatang yang sunyi dengan satu tangan, dan dengan cepat menekan segel di kepala anak binatang yang sunyi itu dengan tangan lainnya. Secara paksa meninggalkan jejaknya di jiwa anak binatang ini. Binatang buas memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Peradaban kultivasi terakhir yang makmur dan mulia dihancurkan oleh binatang buas. Tapi ini hanya spekulasi, dan tidak ada bukti substansial untuk menunjukkannya. Jadi Yun Hao tidak langsung membunuh si pembunuh. Dia berencana untuk mengendalikan anak binatang buas yang sunyi ini terlebih dahulu, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang binatang buas itu. Jika ditemukan bahwa binatang buas itu benar-benar memiliki kemungkinan untuk menghancurkan dunia, belum terlambat untuk membuangnya. Setelah meninggalkan jejak, baru pada saat itulah Yun Hao melepaskan tangannya dan melemparkan binatang kecil yang sunyi itu ke tanah. Anak binatang itu tiba-tiba ingin menyelinap pergi, tapi ide ini baru saja muncul di benaknya. Tiba-tiba, jejak yang ditinggalkan Yun Hao di jiwanya meledak, langsung memperbaiki binatang kecil yang sunyi itu di tempatnya. Orang jahat, apa yang kamu lakukan pada Ben Meo? Cepat lepaskan Ben Meo. Ben Meo memperingatkanmu. Ben Meo sangat galak. Ben Meo marah. Ben Meo sendiri takut. Binatang buas kecil itu menyeringai tajam pada Yun Hao, sama sekali tidak mengancam. Yun Hao, apa yang saya katakan? Apa yang Anda jawab? Binatang buas kecil, Meong ini tidak akan menyerah pada orang jahat. Meong ini berpakaian besi. Yun Hao, bagaimana kamu muncul dalam energi terlarang? Menanyakan kalimat ini, Yun Hao baru saja mengaitkan jejak spiritual yang tersisa di lautan kesadaran jiwa binatang kecil yang sunyi, dan akan meledak. Binatang kecil yang sunyi yang masih berbaju besi beberapa saat yang lalu tiba-tiba tertegun dan berkata, sejak Ben Meo lahir, dia tetap berada dalam masa energi ini, dan energi ini adalah makanan Ben Meo. Ben Meo awalnya berencana untuk keluar setelah makan, tetapi beberapa orang jahat dari keluarga Su membocorkan makanan Ben Meo. Jika biji-bijian ini menyebar, mereka akan terkontaminasi dengan kotoran yang tak terhitung jumlahnya, dan rasanya tidak enak. Jadi Ben Meo telah bekerja keras untuk mengumpulkan makanan dan tidak membiarkan makanan menyebar. Jika tidak, apakah menurut Anda dengan sarana keluarga Su yang rusak, Anda dapat menyegel makanan Ben Meo begitu lama? Benar saja, seperti yang diduga Yun Hao.
Susunan sumber keluarga Su sebenarnya tidak cukup untuk menyegel energi terlarang dalam jumlah besar, ternyata binatang kecil yang sunyi inilah yang mencoba mencegah makanan menyebar dan menghindari kotoran dalam makanan, dan itu juga berusaha. Binatang buas yang memakan energi terlarang? Yun Hao terkejut di dalam hatinya. Makhluk sepertimu memakan energi semacam ini? Binatang liar, kecil, entahlah, Ben Meo dilahirkan untuk tetap berada dalam energi ini, dan saya belum pernah melihat orang lain yang sama dengan Ben Meo. Mungkin Ben Meo adalah kehidupan paling ganas di dunia. Setelah mengatakan itu, binatang kecil yang sunyi itu menatap Yun Hao lagi dan mengeong, "Mengapa kamu tidak menyingkirkan tanda di kepalaku dengan cepat?" Percaya atau tidak, sisi pembunuh Ben Meo meletus dan memakan Anda segera, bersenandung, makan dan makan. Yun Hao mengabaikan ancaman binatang kecil yang sunyi itu dan berkata, "Baru saja, kekuatan untuk menyerang lautan pengetahuanku adalah bakatmu." Kekuatan itu sangat istimewa. Tanpa peringatan, bahkan Yun Hao tidak bereaksi sama sekali, dan diserang oleh kekuatan si kecil ini. Jika bukan karena fakta bahwa dia mengembangkan keterampilan dewa leluhur dan memadatkan prototipe pola leluhur untuk membunuh para dewa, dia hampir direnggut oleh binatang kecil yang sunyi ini. Binatang liar, kecil, tentu saja, Meong ini luar biasa, bakat Meong ini supernatural, disebut mimpi besar Qian Qiu. Selama Ben Meo mau, dia bisa membuat banyak orang tertidur lelap dan menghabiskan ribuan tahun dalam mimpi mereka. HMPH, orang jahat, apakah kamu takut? Horor atau tidak takut? Jika Anda takut-takut, lepaskan Meong ini. Yun Hao masih tidak mendengarnya, dan melanjutkan, apakah kamu punya bakat lain? Binatang buas kecil. Tentu saja ada, Meong ini maha kuasa, kekuatan Meong ini menyeluruh, dan Meong ini akan diktator selamanya. Yun Hao dengan serius curiga bahwa binatang kecil yang sunyi ini telah mendengarkan terlalu banyak pembicaraan diri pria gemuk itu dalam energi terlarang, dan telah mempelajari serta tahu malu pria gemuk itu. Yun Hao, dari mana kamu mendapatkan lonceng surgawi? Little Wild Beast, orang jahat, itu mainan Ben Meo, wow. Kamu merebutnya dari cakar Ben Meo. Saat dia berbicara, air mata kesedihan mengalir dari mata binatang kecil yang seperti permata itu. Yun Hao, untuk apa kamu menginginkan bel ini? Binatang liar kecil. Wow, inilah yang digunakan Meong ini untuk menampung makanan. Suatu kali, saya serakah dan secara tidak sengaja menggigit sedikit, menyebabkan biji-bijian yang tak terhitung jumlahnya bocor darinya. Makanan Ben Meo tidak bisa muat lagi. Yun Hao. Oleh karena itu, energi terlarang yang dilepaskan oleh keluarga Su pada awalnya hanya sedikit, tetapi di tahun-tahun berikutnya, energi terlarang terus tumbuh. Dan itu karena alasan ini, binatang kecil yang sunyi, itu secara tidak sengaja menggigit lonceng penyegel surga dan mematahkannya, dan energi terlarang di lonceng penyegelan surga terus bocor. Itu sebabnya ada yang namanya energi terlarang ini meningkat pada tingkat yang sangat berlebihan. Yun Hao berhenti berbicara, kekuatan spiritualnya terus bergegas ke lautan pengetahuan tentang binatang kecil yang sunyi, dan dia menemukan bahwa jiwa binatang kecil yang sunyi itu sangat murni. Tanpa nafas jahat sedikit pun. Ini adalah batu tulis kosong. Akankah makhluk seperti itu benar-benar binasa? Mungkinkah dalam proses menumbuhkan binatang itu, kekuatan garis keturunan akan menyebabkan binatang itu menjadi semakin kejam? Atau, kehancuran binatang buas tidak berarti bahwa semua binatang buas akan binasa? Sama seperti segala sesuatu di langit dan bumi. Di mana ada hitam, di situ ada putih. Ada orang yang cerdas dan terbuka, dan ada orang yang berbahaya dan kejam. Setelah berpikir sejenak, Yun Hao lebih cenderung ke yang terakhir. Jika itu masalahnya, Anda dapat menjaga binatang kecil ini di sisi Anda. Apakah Anda ingin jujur kepada saya? Binatang buas kecil, itu hanya ingin mengatakan tidak. Yun Hao melirik pria gendut itu dan berkata, jika kamu tidak mau, aku akan membiarkan pria gemuk ini memakanmu. Binatang kecil itu tiba-tiba gemetar. Meong, khusus. Ia tahu, pria gemuk mati yang bau dan tidak tahu malu ini, super bisa makan, dan cepat makan. Binatang buas kecil saat ini lemah, tidak berdaya dan menyedihkan. Ben Meo tidak akan menyerah. Ben Meo berpakaian besi, kepalanya bisa patah, darahnya bisa ditumpahkan, dan tidak akan ada kompromi, kecuali Anda mengembalikan bel Meong ini ke Ben Meo. Yun Hao. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan lonceng penyegelan surga ke binatang kecil yang sunyi itu. Binatang buas kecil,
itu tiba-tiba melompat, dan dua cakar kecilnya yang berbulu memeluk lonceng, dan berguling-guling di tanah dengan indah, menjilati bel dari waktu ke waktu. Yun Hao terkejut lagi. Setelah lonceng surga penyegelan menerima energi terlarang, itu telah sepenuhnya disegel, dan bahkan Yun Hao tidak bisa lagi membuka segelnya. Dalam kognisi setiap master sumber yang mengetahui lonceng penyegel surga, lonceng penyegelan surga adalah bahan habis pakai satu kali, khusus digunakan untuk memecahkan energi terlarang yang belum meledak. Tetapi ketika binatang kecil yang sunyi itu menjilat lonceng surga penyegelan, ia sebenarnya memiliki energi terlarang, dan langsung digulingkan oleh lidahnya dan memakannya. Bab 503, Menyerah, Saudara Jatuh. Binatang buas kecil itu berguling-guling dengan gembira di tanah dengan lonceng Feng Tian beberapa kali, dan kemudian menemukan bahwa ia merusak citranya, dan segera mengakhiri bermain, memiringkan kepalanya yang sombong sedikit, dan berkata dengan arogan, "Apa yang kamu lihat? Meong ini sangat dingin. Yun Hao, bagaimana kamu melahap energi di lonceng penyegelan surga?" Binatang kecil yang sunyi itu mendengus dan berkata, "Lonceng ini awalnya digunakan oleh klan kita untuk menampung biji-bijian." Yun Hao terdiam beberapa saat. Lonceng penyegelan surga, yang dapat digunakan untuk menyegel energi terlarang, ternyata menjadi alat khusus bagi binatang buas untuk menampung makanan. "Orang-orangmu, apa namanya?" "Binatang liar kecil." "Kucing liar?" Yun Hao terus bertanya, "Berapa banyak yang kamu ketahui tentang binatang sunyi?" "Kucing liar. Binatang buas? Saya ingin memikirkannya. Oh, dalam ingatan, kucing liar adalah yang paling dingin, paling ganas, paling pemarah, dan paling kuat dari binatang buas. Jadi, jangan memprovokasi Ben Meo, jika tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dalam 9 hari dan 10 bumi. Kamu mengerti? Jika kamu mengerti, cepat hapus jejak yang kamu tinggalkan padaku, atau kamu pasti akan merasakan hukuman paling mengerikan di dunia." Yun Hao mengabaikan ancaman kucing yang sunyi itu. "Aku akan tinggal di sini selama beberapa hari lagi, jadi tetap jujur di tempat terlarang ini dan jangan berlarian." Setelah berbicara, dia menjentikkan jarinya, dan kekuatan spiritual bergegas ke lautan pengetahuan pria gendut itu. Tubuh pria gendut itu bergetar dan tiba-tiba sadar. Di matanya yang kusam, sentuhan perubahan muncul. Dia menatap Yun Hao, nadanya dalam, dan berkata, "Saudara Yun, saya baru saja meramalkan jalan ke depan. Tidak akan lama lagi saya akan memiliki kekuatan untuk menahan matahari dan bulan dan memetik bintang." Dan sikap pria gendut itu tak tertandingi di dunia, mendorong semua makhluk dari semua ras, dan mendominasi reinkarnasi langit dan bumi. Seperti kata pepatah, dingin di tempat tinggi. Di masa depan, saya sangat kesepian. Jelas, pria gendut itu jatuh pada tipuan kucing liar dan jatuh ke dalam dugaan palsu tentang mimpi besar selama 1000 tahun. Pukul, tidak. Tahan dengan kucing liar pria gendut yang bau dan tidak tahu malu itu, jadi dia langsung terbang, dan memukul wajah pria gendut itu dengan cakar. Selanjutnya, Yun Hao tinggal di tanah terlarang keluarga Su selama 2 hari, dan akhirnya membersihkan aura terlarang di tubuhnya. Meskipun tidak ada bahaya tersembunyi. Tetapi jika Anda datang sekali atau 2 kali, bahkan jika dia bisa dibersihkan setiap saat, efek aura terlarang padanya akan menyerang sumber hidupnya dan menjadi kerusakan yang tidak dapat diubah. Oleh karena itu, menggunakan yang namanya energi terlarang, bahkan jika kekuatan Yun Hao meningkat di masa depan, dan dia dapat mengeluarkan tingkat keterampilan sumber dari guru surgawi sumber, tidak pantas untuk menggunakannya lagi. Kali ini, memang benar tidak ada pilihan kedua. Pada saat itu, jika dia tidak menggunakan energi terlarang, pasukan Pangeran Gong pasti akan memasuki kota Tiambao. 2 hari ini, pria gendut dan kucing liar juga berkenalan. Pria gendut itu dipukuli sepanjang hari. Juga, kucing liar jelas dapat memakan energi terlarang di lonceng surga tersegel, tetapi ia harus terobsesi untuk memakan energi terlarang yang tersisa di tanah terlarang. 1 orang dan 1 kucing, untuk mengambil makanan, membentuk kebencian yang mendalam. "Kamu benda kecil, ini adalah energi yang secara khusus ditinggalkan saudara Yun untuk pria gemuk itu. Jika kamu memakannya lagi, aku akan membiarkan saudara Yun menggantungmu dan memukulimu." Pria gendut itu memarahi dan memarahi, dengan perut buncit, dan dia berlari dengan penuh semangat untuk menelan langit, makan dan makan. Untuk mengambil makanan, kucing liar itu juga berjuang keras, dan dalam 2 hari, tubuhnya penuh dengan lemak, dan dia merespons dan melakukan serangan balik tanpa menunjukkan kelemahan,
kamu pria gemuk mati yang bau dan tidak tahu malu. Bahkan makanan Ben Meo bergegas untuk dimakan, Ben Meo memukulimu. Saat dia berbicara, dia melompat dan memukul wajah pria gendut itu dengan cakar. Kamu hanya cemburu dengan ketampanan pria gendut itu. Ben mengeong wajahmu. Pria gendut itu menyingsingkan lengan bajunya dan berteriak, jangan menghindar, ayo berdiri di depan satu sama lain, aku meninju, cakarmu, duel yang adil. Meong-meong, apakah Meong ini takut padamu? Melihat satu orang dan satu kucing hendak berdiri di sana dengan bodoh dan saling memukuli, Yun Hao berjalan dengan wajah hitam. Saudara Yun, kucing gemuk kecil ini benar-benar penuh kebencian. Saya sarankan untuk menggantungnya dan memukulinya. HMPH, pria gemuk yang mati ini tidak tahu malu. Yun Hao, datang dan pukul dia. Ben Meo sangat marah. Yun Hao mengangkat tangannya dan meraihnya, mencubit leher kucing liar itu, dan mengambilnya. Meong-meong, kucing liar itu sangat tidak yakin, melambaikan cakarnya, dan susunya ganas. Kakak Yun, aku akan bertarung, kata pria gendut itu dengan penuh semangat. Yun Hao tidak berdaya dan berkata, cepat dan sempurnakan energi terlarang di perutmu, jika tidak akan ada bahaya tersembunyi yang tersisa. Untuk bersaing dengan kucing liar, pria gendut itu tidak peduli dengan masalah terlalu banyak energi terlarang yang menumpuk di dalam tubuh. Pria gendut itu menghela nafas, lalu memelototi kucing liar itu, dan berkata, hal kecil, pria gendut itu memiliki banyak, tidak peduli padamu. Kali ini aku akan membiarkanmu pergi, jika kamu datang untuk memprovokasi pria gendut itu di masa depan, pria gendut itu akan membuatmu mencurigai kucing itu. Meong-meong-meong-meong. Kucing liar itu berjuang untuk melambaikan cakar kecilnya, ingin menerkam wajah pria gemuk itu, tetapi Yun Hao membawa daging gemuk di lehernya. Depan, pria gemuk itu, yang akhirnya menyempurnakan energi yang terakumulasi di perutnya, datang ke kediaman Yun Hao di keluarga Su dengan semangat yang tinggi. Meong, kucing liar, yang terbaring di halaman berjemur di bawah sinar matahari tiba-tiba tampak seperti harimau kecil yang ganas, siap menerkam. Pria gendut itu menyilangkan tangannya di pinggangnya. Ayo, pria gendut itu akan mengajarimu menjadi kucing. Yun Hao berjalan keluar rumah. Semua orang dan kucing itu segera menatapnya, berharap membiarkan Yun Hao mengambil keputusan. Kedua barang ini benar-benar saling membenci, dan mereka saling mencubit begitu mereka bertemu. Saat itulah itu terjadi. Su Yao dari keluarga Su datang dengan tergesa-gesa dan berkata, Yun Gonsi, Su Jun, orang yang kamu cari, aku telah menemukannya. Ketika mereka berdua mendengar ini, mata mereka langsung berbinar. Pria gendut itu datang ke kerajaan kuno Xia besar bersama Dong Fangxiu dan Si Feng, dan ingin pergi ke Xia Sundao untuk menyelesaikan akun dengan Wang Batua. Kesusahan di jalan. Dong Fangxiu terluka parah dan sekarat pada saat itu, dan dibawa pergi oleh Han Qiansan, yang diam-diam melindungi mereka, dan pria gendut itu dipisahkan dari Si Feng. Pria gendut dan Yun Hao sama-sama mempercayakan keluarga Su untuk memobilisasi eyeliner mereka di luar untuk membantu menemukan seseorang, dan sekarang, masalah ini akhirnya membuat kemajuan. Segera, Yun Hao, pria gendut dan Su Yao datang ke aula keluarga Su. Su Haiming sedang menunggu di aula utama, dan di depannya, ada mata-mata dari keluarga Su yang telah kembali ke kota Tiambao dari luar. Kamu akan memberitahu Yun Gonsi secara rinci tentang petunjuknya. Mata-mata keluarga Su segera berkata, Dong Fangxiu dipenjara di kemudi sekte iblis api darah yang terletak di kota Linfrost. Karena untuk beberapa alasan yang belum kami temukan, jurumudi sekte iblis api darah yang terletak di kota Linfrost ingin menggunakan Dong Fangxiu sebagai alkimia obat. Han Qiansan gagal menyelamatkan Dong Fangxiu beberapa kali, tetapi dapat ditentukan bahwa Han Qiansan juga ada di kota Lin Suang, dan dia sedang mencari kesempatan untuk melanjutkan penyelamatan. Saya telah menemukan lokasi spesifik penjara bawah tanah tempat Dong Fangxiu disimpan, dan ini adalah peta rinci penjara bawah tanah. Saat dia berbicara, mata-mata keluarga Su segera menyerahkan peta kepada Yun Hao. Yun Hao mengambil peta dan meliriknya. Su Haiming, yang berada di samping, menambahkan, kota Lin Suang terletak di dekat kota kekaisaran kerajaan kuno Xia besar, yang jaraknya kurang dari 1000 mil. Yun Gonsi, kamu tidak bisa pergi, begitu kamu pergi, keberadaanmu terungkap, maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Keluarga kerajaan Xia besar, yang baru saja kehilangan Pangeran Tianjiao dan seorang pangeran, pasti akan membalas seperti orang gila.
Serahkan masalah menyelamatkan orang kepada keluarga Su kita untuk ditangani, dan keluarga Su pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Dong Fangxiu. Yun Hao menyingkirkan peta dan berkata, kakakku dalam bahaya. Masalah menyelamatkannya akan diserahkan kepada orang lain. Aku tidak khawatir, aku harus pergi sendiri, tuan keluarga Su, selamat tinggal. Dong Fangxiu datang ke kerajaan kuno Great Xia, dia datang untuk mencari Xia Sundao untuk menyelesaikan akun, dan dia ingin membantu Yun Hao membalas dendam. Orang yang menggantung putranya, itu penuh kasih sayang dan benar kepada Yun Hao. Oleh karena itu, belum lagi kota Lin Xuang tidak lebih dari 1000 mil jauhnya dari kota kekaisaran kerajaan kuno Xia besar, bahkan jika Dong Fangxiu dipenjara di istana Xia besar, dia akan langsung membunuhnya. Bab 504, Sekte Iblis membagi kemudi, lakukan saja. Yun Hao hendak berangkat dan menuju ke kota Lin Xuang. Su Haiming, Tuan Muda Yun, saya akan mengatur beberapa orang lagi untuk ikut dengan Anda untuk menyelamatkan orang. Yun Hao menggelengkan kepalanya, tidak, ada lebih banyak orang, tapi itu lebih merepotkan. Kali ini, untuk menyelamatkan orang, secara alami yang terbaik adalah tidak mengekspos keberadaan mereka kepada keluarga kerajaan Xia besar. Ada banyak orang, jadi Anda memerlukan beberapa tata letak untuk menyembunyikan keberadaan Anda. Yun Hao tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Mungkin beberapa saat kemudian, sudah terlambat. Selain itu, setelah menyelamatkan orang, bahkan jika mereka terpapar, akan lebih mudah untuk mundur ketika hanya ada sedikit orang. Terlalu banyak orang hanya akan menyebabkan korban yang tidak perlu. Aku pasti akan pergi, pria gendut, itu berkata, ekspresi serius yang langka muncul di wajahnya. Dan berkata, Saudara Yun, tas lancang Siwer adalah saudaramu dan saudaraku. Yun Hao mendengus dan berkata, ayo jemput dia. Sesaat kemudian, Yun Hao, pria gemuk, Jin Yaner, Zhu Pin, dan kucing liar, tanpa mengkhawatirkan siapapun di kota Tiambao, pergi dan bergegas ke kota Lin Xuang. 7 hari telah berlalu sejak pertempuran kota Tempo. Berita itu akhirnya sampai ke istana Xia besar. Ketika Kaisar Xia mengetahui kabar buruk itu, dia sangat marah. Xia Yi, pangeran yang paling disukai olehnya, dan saudaranya Pangeran Gong, yang paling dipercaya olehnya, meninggal di tangan Wudian Yun Hao di kota Tiambao. Yun Hao, sialan Yun Hao, cepat atau lambat, kaisar ini akan memecahmu menjadi 10.000 bagian. Kaisar Xia kehilangan kesabaran, meraung lagi, dan setelah sedikit tenang, dia segera pergi mencari Xia Sundao, leluhur kerajaan kuno Xia besar. Dia melaporkan masalah ini ke Xia Sundao. Klon leluhur keluarga kerajaan Xia besar juga meletus dengan niat membunuh yang dingin dan tak terbatas. Leluhur, kekuatan Yun Hao tak terduga. Apa yang harus kita lakukan? Xia Sundao mendengus dingin dan berkata, itu sama sekali bukan kekuatannya, tapi kekuatan di tanah terlarang keluarga Su. Kemarin, seseorang datang dari atas, dan mereka mengatakan bahwa ke arah kota Tiambao berada, kekuatan terlarang dari batu sumber meletus. Jelas, rahasia di tanah terlarang keluarga Su terkait dengan tabu di batu sumber. Wajah Kaisar Xia berubah drastis. Di atas, seseorang akan datang, tentu saja dia tahu apa yang dimaksud. Itu adalah master sejati dari kerajaan kuno Xia besar. Pembuluh darah kerajaan, mereka tidak lebih dari boneka sekelompok orang di atas. Xia Sun berkata, masalah orang-orang di atas tidak ada hubungannya denganmu. Adapun Yun Hao, meskipun dia tidak tahu bagaimana dia memobilisasi energi terlarang, dia tidak bisa mengambil energi terlarang, selama dia meninggalkan kota Tiambao, Yun Hao tidak perlu takut. Anda segera mengatur pasukan untuk menjaga kota-kota dengan ketat di sepanjang jalan dari kota Tiambao ke Istana Bela Diri. Selama Yun Hao berani meninggalkan kota Tiambao dan kembali ke Istana Bela Diri, maka tidak akan ada pengampunan. Kaisar Xia segera mengangguk tunduk, tetapi wajahnya masih penuh kekhawatiran, dan berkata, leluhur, bagaimana jika Lin Xie dari Istana Bela Diri, atau Zhang Tao secara pribadi maju untuk menjemput Yun Hao? Bagaimana bagusnya? Lin Xie, alam berunsur 8 dari fase Dharma. Zhang Tao, alam berunsur 7 dari fase hukum. Kekuatan tempur keduanya menakutkan, dan di antara kekuatan yang dikendalikan oleh keluarga kerajaan Xia besar, tidak ada yang bisa bersaing dengan dua pembangkit tenaga listrik ini. Xia Sundao mencibir dan berkata, mereka berdua berani meninggalkan alam terang Istana Bela Diri untuk melindungi Yun Hao,
dan saya secara pribadi akan mengambil tindakan dari leluhur. Bahkan jika mereka berdua bersama, saya akan membunuh leluhur. Begitu kata-kata ini keluar, Kaisar Xia tampak terkejut dan berkata, Mungkinkah keterampilan ajaib leluhur akhirnya selesai? Selamat kepada leluhur. Xia Sundao mencibir, mengangkat tangannya, dan manik-manik merah tua terbang di depan Kaisar Xia. Ini adalah harta karun dari atas, dan kamu membawanya bersamamu. Leluhur, pencapaian ajaib saya akan memakan sedikit waktu. Jika Zhang Tao dan yang lainnya benar-benar meninggalkan alam terang istana bela diri untuk melindungi Yun Hao, leluhur dan saya tidak keluar dari bea cukai tepat waktu. Anda akan membawanya dan membunuh mereka semua. Kaisar Xia mengambil manik-manik merah tua itu. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah tua mengalir ke alisnya. Ketika dia memahami penggunaan harta karun ini, ekspresi rumit yang tak tertandingi tiba-tiba muncul di wajahnya. Tetapi kemudian ada ekstasi dan kegembiraan yang mendalam. Benda ini ada di tangan. Bahkan jika dia menghadapi Zhang Tao, yang berada di alam 7 kali lipat istana bela diri, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Layak dihargai dari atas, harta yang begitu berat, luar biasa. Xia Sundao melambaikan tangannya dan berkata, silakan, lakukan hal-hal dengan indah, kamu telah mengecewakan leluhur dan aku untuk waktu yang lama. Aku harap kamu bisa berjuang untuk bernapas. Jika tidak, leluhur dan aku dapat mengubah seseorang menjadi Kaisar Xia kapan saja. Keluarga kerajaan. Xia besar adalah boneka yang didukung oleh sekelompok orang di atasnya. Dan di dalam keluarga kerajaan Xia Agung, sejak Xia Sundao, setiap generasi Kaisar Xia adalah boneka Xia Sundao. Siapapun Xia Sundao yang ingin menjadi Kaisar Xia, siapa Kaisar Xia? Setelah berbicara, Doppelganger, Xia Sundao bubar dan terus mundur, ingin memengaruhi langkah terakhir dari kesempurnaan agung dengan metode kultivasi rahasia. Kaisar Xia kontemporer, menghargai manik-manik merah tua dan pergi. Kota Frost. Jaraknya tidak lebih dari 1000 mil dari kota kekaisaran Xia besar, dan untuk pembudidaya yang kuat, tidak butuh setengah jam. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, kota Lin Xuang adalah kota makmur di kaki putra surga. Faktanya, ini juga terjadi, dengan kota kekaisaran Xia besar sebagai intinya, dengan radius ribuan mil, ada total 13 kota makmur, dan di antara 13 kota makmur ini, ada pasukan kuat dari kerajaan kuno Xia besar untuk mempertahankannya. Dengan kata lain, 13 kota makmur ini sebenarnya setara dengan kota-kota luar kota kekaisaran kerajaan kuno Xia besar, menjaga kota kekaisaran bersama-sama dan membangun garis pertahanan pertama kota kekaisaran kerajaan kuno Xia besar. Di kerajaan kuno Xia besar, sekte iblis darah dan api yang terkenal mendirikan kemudi di kota Lin Frost. Masuk akal bahwa hal semacam ini tidak bisa terjadi. Lagi pula, konyol bahwa sekte iblis, yang diteriakkan dan dipukul semua orang di seberang jalan, benar-benar mendirikan kemudi di bawah hidung kota kekaisaran kerajaan kuno Xia besar. Tapi Yun Hao sudah tahu satu hal, keluarga kerajaan Xia besar, sekte iblis api darah, dan istana darah gelap, ketiga kekuatan ini semuanya adalah boneka yang didukung oleh Villa Mandat Surgawi. Keluarga kerajaan Xia besar berada di dinasti Ming. Sekte iblis api darah dan kuil darah gelap berada dalam kegelapan. Satu terang dan dua gelap, satu sama lain adalah bagian dalam dan luar, yang baik dan yang buruk, semuanya adalah keputusan akhir dari mandat surga Villa. Dengan cara inilah Villa Gunung Mandat Surgawi dengan kuat mengendalikan seluruh kerajaan kuno Xia besar di tangannya. Di permukaan, kekuatan resmi kerajaan kuno Xia besar tidak sesuai dengan aula darah dan sekte iblis darah dan api, tetapi di belakang layar, mereka berkolusi satu sama lain dan bertindak malu. Jadi, Yun Hao datang ke Frost City untuk menyelamatkan orang kali ini. Bahkan jika dia tidak mengungkapkan keberadaannya dan terdeteksi oleh keluarga kekaisaran Xia besar, yang harus dia hadapi bukan hanya kemudi sekte iblis api darah, tetapi juga personel resmi yang ditempatkan di kota Frost. Setelah beberapa hari perjalanan, terus-menerus, bahkan tanpa istirahat sejenak di jalan, Yun Hao, Fatman, Jin Yaner, Zhu Pin, dan kucing liar akhirnya tiba di kota Lin Xuang. Saat ini, sudah siang, dan matahari terik. Zhu Pin berkata dengan suara rendah, Cilde, aku akan pergi dan mengkonfirmasi lebih lanjut informasi penjara bawah tanah terlebih dahulu, dan kemudian kita akan bertindak di malam hari. Pria gemuk, jangan menunggu malam, kamu bisa melakukannya sekarang,
Aku tidak sabar menunggu sebentar ketika aku berpikir bahwa si Uer sekarang terkunci di ruang bawah tanah dan disiksa, dan bahkan mungkin telah dipersiapkan untuk digunakan untuk alkimia oleh binatang buas dari Sekte Iblis Api Darah. Ini, Zupin memandang Yun Hao dengan ekspresi malu di wajahnya. Apa yang dimaksud saudara Gendu, juga yang saya maksud, Zupin, Anda dan Jin Yaner bertanggung jawab untuk menanggapi, dan saudara gendut itu dan saya akan pergi untuk menyelamatkan orang sekarang. Kata Yun Hao. Meong, kucing liar yang menyusut di pelukan Jin Yaner sepanjang jalan menggosok dengan keras. Bagaimanapun, ini bukan tentang Meong. Menggosok lembut dan lembut, belum lagi betapa nyamannya. Yun Hao mengangkat tangannya dan meraihnya, menarik kucing liar itu keluar dari pelukan Jin Yaner, dan segera bergegas ke ruang bawah tanah tempat Sekte Iblis Api Darah berkemudi. Kucing liar. Bab 505, Martabat, Tarik Pedang, Tebas. Saudara Yun, mengapa kamu ingin membawa beban kucing gemuk ini? Pria gendut itu bingung, bergumam, dan berkata, ini kucing mesum, dan dia hanya tahu cara mengebor di pelukan Nona Yaner sepanjang hari. Kucing liar. Kamu pria gemuk mati yang bau dan tidak tahu malu. Jelas kamu iri, cemburu, dan penuh kebencian. Pria gemuk, aku iri padamu. Kekanak-kanakan, kucing liar. Apakah Anda memiliki semacam pengeboran ke pelukan Sister Yaner? Cobalah. Pria gemuk. Saya, pria gemuk, aku tidak tahu sebanyak kamu kucing gemuk. Orang dan kucing, ini tidak bisa berhenti sejenak. Yun Hao datang ke pintu sebuah rumah yang sangat mewah di kota Lin Suang. Tempat ini sangat dekat dengan rumah tuan kota di kota Lin Suang. Selama ada gerakan sekecil apapun di sini, rumah tuan kota akan dapat mendeteksinya. Di mana bocah itu? Pergi dari sini. Para penjaga yang menjaga pintu menatap Yun Hao dan pria gendut itu dengan kejam. Pria gendut itu memandang Yun Hao dan bertanya dengan matanya apakah dia akan melakukannya secara langsung. Yun Hao langsung membawa kucing liar itu dan membuangnya. Meong, kucing liar itu menggonggong. Tiba-tiba, mimpi bakat kucing liar itu meledak selama 1000 tahun, dan kekuatan aneh dan tak terduga langsung menyerbu lautan pengetahuan para penjaga yang menjaga pintu. Tidak hanya itu, di sekitar rumah, kecuali Yun Hao dan pria gendut itu, semua orang tertipu, dan mereka semua tertegun di tempat. Kucing liar, pria gemuk mati yang bau dan tidak tahu malu. Kamu adalah beban, seluruh keluargamu adalah beban. Yun Hao mengambil langkah, sosoknya melintas, dan dia bergegas ke halaman dalam sekejap. Kucing liar, pria gemuk itu, bergegas mengikuti. 2 orang dan seekor kucing, setelah memasuki rumah. Para penjaga yang menjaga pintu, serta semua orang di sekitar, kembali normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Meong, meong, meong. Kucing liar ada di rumah, terus-menerus mengerahkan bakat dan kekuatan gaibnya selama 1000 tahun. Pria gendut, itu tidak berbunyi bip lagi. Kemampuan kucing liar memang sangat berguna. Dalam beberapa saat, mereka berada di halaman belakang rumah. Menurut peta yang diberikan oleh mata-mata keluarga Su, pintu masuk ke ruang bawah tanah tempat Dongfang Xiu ditahan berada di bawah bebatuan di halaman belakang ini. Kucing liar, itu memandang Yun Hao, Ben Meo menjelaskannya terlebih dahulu, Ben Meo tidak lemah, tetapi masih dalam tahap remaja. Jika Ben Meo mencapai masa pertumbuhan, Meong, umat manusia di alam fase hukum adalah sampah. Sekarang, begitu Anda bertemu dengan umat manusia di alam fase yang, tidak akan mudah untuk bermimpi selama 1000 tahun. Paling-paling, efeknya bertahan untuk sementara waktu, dan konsumsi berurusan dengan umat manusia di alam fase yang sangat besar, dan mimpi besar tidak akan digunakan beberapa kali dalam 1000 tahun. Yun Hao telah mengetahui tahap kekuatan kucing liar, yang dibagi menjadi 4 tingkatan, tahap remaja, periode pertumbuhan, tahap kematangan, dan periode sempurna. Binatang buas yang sunyi di tahap dewasa sudah memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Menurut ingatan di lubuk jiwanya, kucing liar memberitahu Yun Hao bahwa tidak pernah ada binatang buas yang bisa berkembang dengan sempurna, dan tidak jelas apa alasannya. Yun Hao memiliki gagasan bagus tentang kekuatan kucing liar pada tahap ini. Dia menatap bebatuan di depannya, dan dalam sekejap, kekuatan spiritualnya berubah menjadi pola spiritual yang padat dan mendarat di bebatuan. Bebatuan perlahan menjauh, memperlihatkan lubang gelap yang mengarah ke tanah. Siapa? Teriakan kemarahan terdengar.
diiringi oleh aura yang sangat keras bergegas keluar dari lubang. Yun Hao melangkah keluar selangkah dan bergegas maju. Hah! Bilahnya terseret keluar. Saat berikutnya, sebuah kepala terbang. Orang ini tidak berada di alam fase ilegal, tetapi dia juga termasuk dalam seniman bela diri tingkat tinggi dari alam fana. Karena dia tidak memiliki banyak persiapan, dia mengantarkan pukulan yang membuat Yun Hao pecah dengan seluruh kekuatannya, dan dia mati dengan rapi. Yun Hao memandang kucing yang sunyi itu dan berkata, "Selanjutnya, jika kamu tidak bertemu lawan di alam fase hukum, kamu tidak perlu menggunakan bakat dan kekuatan supernatural kamu untuk bermimpi selama 1000 tahun." Bakat, kucing liar, mimpi besar 1000 tahun, adalah fitur yang mematikan. Membobol sepanjang jalan, agar tidak mengejutkan ular itu, dia hanya bisa menggunakan kekuatan kucing liar itu. Selain itu, di sepanjang jalan, kucing liar berurusan dengan beberapa karakter kecil, dan tidak banyak konsumsi. Sekarang, perlu untuk membiarkan kucing yang sunyi mempertahankan kekuatannya, bertemu lawan dari alam fase hukum, dan kemudian menggunakan mimpi besar selama 1000 tahun. Bagaimanapun, Yun Hao sendiri, kartu hall yang digunakan untuk berurusan dengan alam fase hukum, saat ini hanya memiliki satu kekuatan bencana, yang merupakan batu sumber bencana yang dia dapatkan dari keluarga Su sebelum dia meninggalkan kota Tiambao, dan memurnikan dan menyegelnya dalam perjalanan ke kota Lin Suang. Bukannya Yun Hao tidak ingin menyiapkan beberapa kekuatan bencana lagi. Tetapi bahkan keluarga Su tidak memiliki batu sumber bencana yang tak ada habisnya. Dan ketika Yun Hao meninggalkan kota Tiambao, keluarga Su hanya memiliki beberapa batu sumber bencana yang tersisa. Hanya kekuatan-kekuatan bencana dalam satu batu sumber yang dapat menangani alam fase hukum, dan bencana lainnya terlalu lemah untuk masuk akal. Kucing liar, itu menganggukkan kepalanya mengerti. Semuanya pada saat ini, dan kucing liar itu tidak lupa melirik pria gendut itu dan berkata, "Tidak praktis. Kucing yang sunyi, ini, pencuri menyimpan dendam, dan hatinya kecil." Pria gendut, itu tidak bertengkar dengan kucing liar itu. Untuk menyelamatkan Dongfang Xiu, dia diejek oleh kucing liar itu untuk beberapa patah kata, tidak masalah. Bahkan jika kucing liar itu ingin menunggangi kepalanya untuk membuat ancaman, dia akan menahannya. Dunggeon, lembab, gelap, dan berbau busuk. Tubuh Dongfang Xiu tergeletak di air darah kotor, luka yang tak terhitung jumlahnya menggantung di sekujur tubuh, dan daging serta kulit yang digulung membusuk dan berdarah nanah di banyak tempat. Suatu ketika, di dinasti King Feng, tuan muda sinis dengan latar belakang langit, di penjara bawah tanah ini, hidup yang tersiksa lebih baik daripada mati. "Bawakan aku bocah bau itu," teriakan keras terdengar. Seorang saudara laki-laki yang sombong dan sopan, dikelilingi oleh sekelompok orang, datang ke pintu sel tempat Dongfang Xiu ditahan. Tiba-tiba, bawahan saudara Gonsi membuka pintu sel dan meraih Dongfang Xiu yang sekarat, ingin menekan Dongfang Xiu ke tanah dan membuat Dongfang Xiu berlutut. Dongfang Xiu mengangkatnya. Meskipun pihak lain terus menendang kakinya, menyebabkan kakinya gemetar, dia tetap tidak berlutut. Sungguh tulang yang keras, anak laki-laki yang sombong, itu berbicara, dan keserakahan yang tebal muncul di wajahnya. "Tulangmu sangat istimewa, sangat keras. Anda jelas tidak memiliki kekuatan alam fana. Tetapi bahkan jika Anda mematahkan tulang Anda sembuh dan tumbuh lebih cepat daripada sebagian besar seniman bela diri alam fana. Anda harus memiliki semacam konstitusi khusus." Anak laki-laki sombong, itu mencibir dan melanjutkan, "Jika jatuh ke tangan kami, kamu tidak beruntung, hahaha, ketika aku memperlakukanmu sebagai obat besar dan memperbaikinya menjadi pil harta karun, aku menelan pilnya, dan aku bisa memiliki fisik khususmu." Tulang seluruh tubuh Dongfang Xiu memang sangat istimewa, karena selama dinasti King Feng, Yun Hao membuka pil penumpahan tulang yang sangat kuat dari batu sumber bencana. Dongfang Xiu meminum pil tulang molting, dan tulang seluruh tubuh telah menyelesaikan transformasi sublimasi yang ekstrim. "Pencuri anjing, kamu menungguku, kakakku pasti akan membantuku membalaskan dendam dan membunuhmu." Dongfang Xiu memarahi dengan marah. Anak laki-laki sombong, itu mendengus dingin, dan kemudian memberi isyarat kepada anjing yang memukuli Dongfang Xiu untuk berhenti. Dia menatap Dongfang Xiu dengan tatapan kejam, dan berkata, "Ayahku telah menyiapkan sisa bahan obat, dan dia akan segera mengirimmu ke alkimia. Tapi, saya tidak berpikir saya sedikit tidak senang karena saya tidak membuat Anda berlutut di depan saya sekali. Jangan pikirkan itu,
kamu Tuan Dongfang dan aku tidak akan pernah membungkuk padamu. Dongfang Xiu minum. Benarkah? Bagaimana jika, izinkan saya memberitahu Anda, pria gemuk yang bersama Anda, dan pria dengan palu, juga jatuh ke tangan sekte iblis api darah kami, untuk menyelamatkan Anda, mereka tidak melakukan apa yang mereka bisa dan melemparkan diri ke jaring. Dongfang Xiu, kamu berlutut untukku, bersujud di depan Lao Su, dan bersujud sampai Lao Su puas. Lao Su dapat mempertimbangkan untuk membiarkan kedua orang bodoh itu hidup. Apakah mereka bisa hidup atau tidak tergantung pada penampilan Anda? Hahaha. Mata merah. Dongfang Xiu tiba-tiba muncul dengan cahaya yang sangat gugup. Dia mengertakkan gigi, mengepalkan tinjunya, menekuk lututnya, dan berlutut di tanah pergi. Martabatnya dibandingkan dengan peluang bertahan hidup pria gemuk dan telur besi. Maka martabat ini, dia tidak bisa melakukannya. Karena itu saudara sejati. He Dongfang Xiu hidup begitu besar. Hanya beberapa saudara laki-laki yang telah diidentifikasi di dalam hatinya. Melihat Dongfang Xiu mengambil inisiatif untuk berlutut, wajah saudara laki-laki yang sombong itu penuh dengan kekejaman dan kebanggaan. Hatinya dipenuhi dengan sukacita. Tidak peduli seberapa keras tulangnya, di depannya, mereka masih harus berlutut dan bersujud. Melihat itu, lutut Dongfang Xiu hendak menyentuh tanah. Tiba-tiba, cahaya pedang yang jernih menembus kegelapan penjara bawah tanah dan menembak di bawah lutut Dongfang Xiu, menopang tubuhnya. Perubahan, seperti itu tidak terduga oleh semua orang. Bocah sombong, itu tampak tercengang. Saat berikutnya, sesosok berkedip, berdiri di belakang bocah sombong ini, dan pedang tajam yang bersinar dengan cahaya dingin jatuh di lehernya. Dongfang Xiu melihat penampakan sosok ini dengan jelas, dan otaknya menjadi kosong dalam sekejap. Yun Hao memandang Dongfang Xiu, yang telah menderita siksaan yang tak terhitung jumlahnya, dan merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, tetapi dia sangat tenang, pikirannya bergerak, dan di cincin penyimpanan, pisau panjang terbang keluar, dan bilahnya dimasukkan ke tanah di depan Dongfang Xiu. Ambil pisau. Dongfang Xiu kembali sadar dan menarik napas dalam-dalam. Beri aku kematian. Dia meraung dengan seluruh kekuatannya, menghunus pedangnya, dan menebas. Bab 506, Pertempuran Sengit. Dongfang Xiu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menuangkan semua keluhan yang dia derita di penjara bawah tanah ke dalam pisau ini. Hah! Teknik pisau leluhur keluarga Oriental. Autokrat, tebasan tanpa ampun. Dengan pisau jatuh, putra jurumudi sekte iblis api darah, putra jurumudi sekte iblis darah dan api, yang terus-menerus menginjak-injak martabat Dongfang Xiu, langsung terbelah menjadi dua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bawahan saudara laki-laki itu berdiri di sampingnya. Saat ini, mereka masih bingung. Baru setelah tuan mereka, yang terbelah menjadi dua dan memercikkan darah panas ke wajah mereka, mereka akhirnya sadar. Tapi Yun Hao tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Debu merah pedang terbang, dalam sekejap, membangkitkan cahaya jernih yang menyilaukan, seperti memanen master rumput, mengambil nyawa mereka. Bang bang bang, mayat, itu hancur ke tanah dengan serangkaian suara. Dongfang Xiu memandang Yun Hao, tangan yang memegang pisau itu gemetar, dan ada getaran yang jelas di sekujur tubuhnya. Suasana hatinya saat ini tak terlukiskan dengan kata-kata. Mengapa mereka datang ke kerajaan kuno Xia besar? Karena itulah Xia Sundao, leluhur keluarga kerajaan Xia Agung, memaksa saudara laki-laki mereka Yun Hao sampai mati. Bahkan jika mereka tahu bahwa ada sedikit harapan untuk membalas dendam, mereka akan memasukkannya 9 kali dari 10, tetapi mereka masih datang. Balas dendam saudara laki-laki harus dibalas dendam. Bahkan jika Anda naik ke Gunung Pisau dan turun ke Lautan Api, Anda tidak akan ragu. Tapi sekarang, ketika dia menghadapi momen paling putus asa, tergelap, dan paling tidak berdaya dalam hidupnya, Yun Hao muncul dan memberinya pisau. Biarkan dia menggunakan pisau ini untuk melindungi martabatnya. Si Wer, pria gendut dan kucing liar itu juga bergegas masuk. Pria gendut, itu bergegas ke wajah Dongfang Xiu, melihat penampilan Dongfang Xiu, matanya langsung memerah, dan berkata, Si Wer, aku akan menjemputmu bersama saudara Yun, ayo pergi. Tepat ketika mereka akan meninggalkan ruang bawah tanah. Tiba-tiba, aura yang kuat mengalir keluar dari garpu lain di ruang bawah tanah. Mundur. Yun Hao mendengus ringan dan menebas dengan pedang. Bilah pedang, memicu cahaya dingin ki pedang tajam, menghancurkan serangan ki yang tiba-tiba. Ledakan, seluruh ruang bawah tanah bergetar hebat, dan sejumlah besar tanah dan batu mulai runtuh.
Sosok Yun Hao, di bawah tabrakan dan guncangan kekuatan ini, meluncur mundur lebih dari 10 meter. Tanpa diduga, tidak hanya tulang anak ini mengandung zat khusus, tetapi di antara teman-temannya, ada keberadaan yang luar biasa dalam daging. Jika Anda tidak berkultivasi di alam fana, Anda dapat mengambil langkah Lao Su, meskipun itu hanya pukulan dari Lao Su sesuka hati, tetapi Anda bahkan tidak mengalami sedikit cedera. Tampaknya zat khusus yang terkandung dalam tubuh Anda lebih kuat dari tulang keras ini. Sorak-sorai, dingin yang menakutkan terdengar. Sesosok menghalangi satu-satunya jalan dari penjara bawah tanah ini. Orang ini memiliki kepala rusa roe dan mata tikus, dan dia terlahir dengan penampilan yang jahat dan galak, dan tubuhnya dipenuhi dengan aura kuat yang unik untuk pembangkit tenaga listrik alam aspek hukum. Di antara informasi intelijen yang dikumpulkan oleh mata-mata keluarga Su, tidak hanya peta penyebaran penjara bawah tanah, tetapi juga informasi dari personel utama Sekte Iblis Api Darah di kota Linfrost. Orang di depannya ini adalah wakil jurumudi dari Sekte Iblis Api Darah di sini, bernama Zhang Su. Alam fase Dharma dibudidayakan kembali. Zhang Su, yang menghalangi jalan keluar, memiliki ekspresi serakah di wajahnya, dan berkata sambil mencibir, ambil kalian semua sebagai obat besar untuk memurnikan Bao dan efeknya pasti luar biasa, hahaha. Lao Su tidak sabar untuk merasakan efek dari Bao dan yang kuat itu. Suara itu jatuh. Zhang Su tiba-tiba melangkah keluar. Ledakan. Seluruh ruang bawah tanah hancur oleh dampak kekuatannya. Kekuatan kultivasi alam fase hukum sama sekali tidak dicadangkan, dan salah satu telapak tangan Zhang Su meraih Yun Hao dengan keras. Dalam sekejap, hukum tikus raksasa muncul di tangannya, mengeluarkan bau yang sangat busuk, serta lapisan racun beracun. Bau busuk dan racun beracun dari fase hukum tikus raksasa ini dapat mencemari ki dan darah orang, membuat orang mengantuk, dan jatuh ke dalam keadaan stagnasi. Di depan Ben Meo, tikus itu berani membunuh. Saat itulah itu terjadi. Suara kucing liar terdengar. Saya melihat kucing liar seputih salju dan gemuk, menukik keluar, satu cakar depan ditampar, dan kekuatan yang sunyi meledak dalam sekejap, dan langsung menghancurkan fase hukum tikus raksasa. Diikuti oleh Meong. Bakat dan mimpi supernatural kucing liar telah terungkap selama ribuan tahun. Subhelmsman Sekte Iblis Api Darah, ini, Zhang Su, tiba-tiba tampak tercengang, dan terlibat dalam keadaan fantasi mimpi palsu. Hampir pada saat kucing liar melemparkan mimpi besar selama 1000 tahun, Yun Hao telah membunuh Zhang Su dengan pedangnya. Kekuatan kematian yang kaya, bersama dengan bilah pedang, menebas ke dahi Zhang Su. Tiba-tiba, mata Zhang Su mendapatkan kembali kecemerlangannya. Seperti yang dikatakan kucing liar itu sendiri, ia masih dalam masa pertumbuhan, kemampuannya terbatas, dan bakat mimpi besar 1000 tahun adalah supranatural, dan efeknya hanya bisa bertahan sesaat melawan umat manusia di fase hukum. Tapi momen kesempatan ini sudah cukup untuk Yun Hao. Bahkan jika Zhang Su telah membebaskan diri dari pengaruh mimpi besar selama 1000 tahun, dia hanya hampir tidak memegang perlindungan vitalitas yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Ledakan. Yun Hao menebas perlindungan vitalitas Zhang Su dengan satu pedang. Tubuh Zhang Su terbang mundur tak terkendali. Percikan api mengembun dari 3 warna berbeda kemudian menyusul bab terbalik dan meledak di depannya. Setelah kekuatan segel api Taiyan meledak, Zhang Su menjerit yang menyayat hati, dan tubuhnya diliputi oleh api yang mengamuk. Wah! Debu merah pedang terbang. Yun Hao melesat ke lautan api, dan dengan mendengus, itu menembus kepala Zhang Su dan menghancurkan jiwanya. Dalam sekejap mata, mata Zhang Su dibakar menjadi abu oleh lautan api. Meong, kucing liar, itu mengeong lemah. Tubuh, yang gemuk dan lembut terlihat sangat lemah dan malas, dan semangatnya melemah, dan kondisinya jauh lebih buruk dalam sekejap. Kucing terpencil di tahap remaja, dengan kekuatan supernatural alaminya, berurusan dengan alam hukum ras manusia, bahkan jika itu hanya mengganggu kehendak spiritual pihak lain untuk sesaat, ia menghabiskan banyak uang, dan itu sangat sulit. Pria gendut, itu mengambil kucing liar itu. Kamu di sini untuk membantu pria gendut menjemput saudaranya, kamu membantu, pria gendut itu tidak peduli padamu. Saya diam-diam membandingkan pria gemuk itu, posisi Jin Yaner tidak sebesar posisi pria gendu, Anda berada di pelukan pria gemuk itu pasti lebih nyaman daripada mengebor di pelukan Jin Yaner. Pria gendut itu berkata dengan sangat benar. Meong-meong,
Kucing liar itu terus berteriak, berjuang untuk melepaskan diri dari pelukan pria gemuk itu, dan dengan paksa menopang semangatnya. Pria gemuk mati yang bau dan tidak tahu malu, ini, posisi itu besar, tapi bisakah itu sama dengan Nona Jinyaner? Kucing liar itu merinding di sekujur tubuhnya dan berkata, Ben Meo masih bisa bertindak sendiri, aku tidak membutuhkanmu untuk memeluknya. Ledakan, seluruh ruang bawah tanah bergetar hebat, dan sepertinya akan segera runtuh. Ayo pergi. Yun Hao mendengus, pelan, dan segera mengambil pria gemuk itu, Dong Fang Xiu, dan kucing liar itu, dan bergegas ke satu-satunya cara untuk meninggalkan ruang bawah tanah. Di luar ruang bawah tanah, dalam hitungan saat, sejumlah besar orang dari Sekte Iblis Api Darah telah bergegas. Selain itu, rumah Tuan Kota, yang tidak jauh dari ruang bawah tanah, juga memperhatikan gerakan itu, dan kelompok demi kelompok tentara yang mengenakan baju besi datang dengan stabil. Zhu Pin dan Jin Yaner, yang bertugas menjawab di luar, tampak sangat bermartabat. Tindakan Yun Hao untuk menyelamatkan orang telah terungkap. Selanjutnya, ini jelas merupakan pertempuran yang sulit. Bab 507, Tuan Kota Frost, bertarung. Sekte Iblis Api Darah dan pasukan resmi Kota Frost bereaksi dengan cepat. Setelah beberapa saat, daerah ini dikelilingi oleh orang-orang dari Sekte Iblis Api Darah. Segera setelah itu, kekuatan resmi Kota Lin Suang mengelilingi lapisan kedua dan ketiga. Langsung letakkan area ini di daerah ini, blokade air tidak dapat dilewati. Bahkan seekor lalat bahkan tidak bisa terbang keluar. Pada saat ini, orang-orang di seluruh kota Lin Frost terkejut. Semua orang penasaran, apa yang sedang terjadi? Orang mana yang tidak takut mati berani membuat masalah di kota Lin Suang, yang sangat dekat dengan kota Kekaisaran Xia Besar. Tidak takut mati, bosan hidup, di luar ruang bawah tanah. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu lakukan Sekte Iblis Api Darah? Jika ada gerakan sebesar itu, begitu terungkap, kalian semua akan keluar dari Frost City untukku. Tuan, kota Yu Fei Shuang sangat mudah tersinggung, dan meraung marah pada Xiao Gao, juru mudi dari Sekte Iblis Api Darah. Kekuatan resmi Xia Besar, dan hubungan antara Sekte Iblis Darah dan Api, tidak boleh terungkap. Bagaimanapun, Sekte Iblis Api Darah telah melakukan banyak kejahatan dan dibenci oleh orang-orang di dunia, dan jika hubungan kolusi rahasia mereka terungkap di siang bolong, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dengan gaya keluarga kerajaan Xia Besar, tuduhan itu pasti akan ditempatkan langsung di kepalanya, penguasa kota, dan membiarkannya digunakan sebagai kambing hitam untuk menenangkan kemarahan rakyat. Oleh karena itu, kemudi Sekte Iblis Api Darah membuat langkah besar hari ini, dan Yu Fei Shuang sangat tidak puas. Xiao Gao, juru mudi dari Sekte Iblis Api Darah, mengerutkan kening, dan berkata, tangani perubahan mendadak ini dulu, dan aku akan menjelaskannya kepadamu nanti Tuan Kota Yu. Di sebelah, Yu Fei Shuang, mata seorang lelaki tua berkedip, dan berkata, Tuan Kota harus menenangkan amarahnya terlebih dahulu. Prioritas utama adalah menangani masalah ini sebelum terungkap. Selama masalah itu ditangani, ketika saatnya tiba, umumkan kekacauan yang telah terjadi di sini, temukan saja beberapa alasan. Ini adalah orang yang paling dipercaya Yu Fei Shuang, bernama Ouyang Ku, dan dia juga satu-satunya dua pembangkit tenaga listrik alam Fasiang di kekuatan resmi kota Lin Suang. Oleh karena itu, saat ini, ada 3 orang yang kuat di alam fase Fa di sini. Tuan, kota Yu Fei Shuang dan juru mudi Sekte Iblis Api Darah Xiao Gao keduanya berlipat ganda di alam fase hukum, dan Ouyang Ku berada di alam fase hukum. Yu Fei Shuang tidak puas, tetapi sebenarnya tidak ada tekanan. Dengan mereka bertiga, pembudidaya Vapeis Realem yang menjaga di sini pada saat yang sama, tidak peduli siapa yang membuat masalah di penjara bawah tanah, mereka yakin bahwa mereka akan menekannya. Pada saat ini, tidak ada dari mereka yang bergegas ke ruang bawah tanah. Lagi pula, mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Strategi coping, mereka sederhana, tinggal saja di satu-satunya pintu keluar dari ruang bawah tanah dan tunggu kelinci. Tunggu pria di dalam keluar dan hancurkan secara langsung. Adapun orang-orang di penjara bawah tanah, apakah mereka akan keluar dari tempat lain? Mereka semua merasa bahwa tidak ada kemungkinan seperti itu sama sekali. Di penjara bawah tanah ini, sejumlah besar larangan formasi telah dibangun. Bahkan jika bawah tanah telah runtuh, formasinya masih ada. Formasi, ini bukanlah sesuatu yang bisa diurai oleh orang biasa,
Jadi hanya ada satu cara bagi orang-orang di dalamnya untuk menemukannya. 3 pembangkit tenaga listrik dari alam fase hukum menunggu dengan napas tertahan. Mereka semua mengumpulkan momentum. Selama pria di dalam menunjukkan kepalanya, mereka bertiga dapat meledak dengan metode serangan dan pembunuhan yang paling ganas dan kuat dalam sekejap, mencekik dan memberantas semua bahaya tersembunyi. Tidak jauh, Zhu Ping juga mengumpulkan momentum. Kekuatan. Jin Yaner memiliki sedikit pengaruh pada situasi saat ini, tetapi dia juga siap untuk pergi. Apakah itu dapat mengubah gelombang perang atau tidak adalah satu hal. Apakah ada sikap terhadap Perang Dunia Pertama adalah masalah lain. Dan di halaman terpencil di kota Lin Xuang, seorang pria parubaya berpakaian seperti seorang sarjana, duduk bersila dengan mata tertutup, tombak tertancap di tanah di sebelahnya. Segala sesuatu di sekitar pria itu tampaknya jatuh ke dalam semacam ketenangan mutlak. Itu adalah Han Qiansan, yang berasal dari dinasti Qing Feng dan diam-diam melindungi pria gemuk itu. Han Qiansan tiba-tiba membuka matanya, melihat ke arah dari mana gerakan besar itu berasal, dan ekspresi bingung muncul di wajahnya. Siapa yang bergerak di Sekte Iblis Api Darah? Jika Anda tidak memahaminya, Anda tidak memikirkannya lagi. Karena seseorang juga telah bergerak melawan Sekte Iblis Api Darah, maka, inilah saatnya baginya untuk menyerang lagi. Selama waktu ini, dia berulang kali mencoba menyelamatkan Dongfang Xiu, tetapi setiap kali dia kembali dengan bulu, Han Qiansan tidak pernah menjadi orang yang akan menyerah dengan mudah. Jika dia tidak menyelamatkan Dongfang Xiu, dia bersumpah untuk tidak menyerah. Karena, Dongfang Xiu adalah murid Akademi Bela Diri Qing Feng. Dan dia, Han Qiansan, adalah guru kepala Akademi Bela Diri Qing Feng. Yang disebut warisan seperti ini, menyelamatkan Dongfang Xiu dengan cara apapun adalah tanggung jawab yang harus dia pikul. Ledakan, ledakan. Raungan keras terdengar di satu-satunya lorong penjara bawah tanah. Pada saat berikutnya, beberapa sosok melesat keluar dari lorong. Cepat seperti mengedipkan mata. 3 alam hukum utama, Yu Fei Shuang, Xiao Gao, dan Ouyang Ku tiba-tiba meletus. Dan masing-masing dari mereka meluncurkan gerakan membunuh yang telah terakumulasi, ingin menghancurkan orang-orang yang membuat masalah di kota Lin Xuang menjadi abu dalam sekejap. Kekuatan mereka bertiga menenggelamkan sosok yang bergegas keluar. Saat berikutnya, sosok-sosok itu semua berubah menjadi guntur dan meledak. Wajah mereka bertiga tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan mereka semua adalah sosok palsu yang dipadatkan dengan kekuatan guntur. Jika mereka bisa sedikit tenang sekarang, mereka akan dapat menemukan petunjuk. Tapi mereka terlalu cemas untuk mencekik masalah ini di buayan, jadi mereka tertipu. Hampir pada saat yang sama sosok-sosok yang dipadatkan oleh kekuatan guntur semuanya hancur, pedang Qi dengan keras merobek tanah dan bergegas langsung menuju langit. Yun Hao, pria gemuk, Dongfang Xiu, dan kucing liar, tiba-tiba meledak dari posisi robek di tanah. Memang, sejumlah besar formasi telah diatur di sekitar penjara bawah tanah Sekte Iblis Api Darah ini, dan bahkan jika penyihir formasi tingkat menengah datang, dalam waktu singkat, dia tidak akan ingin mematahkan formasi, dan hanya ada satu bagian untuk keluar. Tapi Yun Hao membawa orang-orang itu, dan setelah mendekati pintu keluar lorong, dia pertama-tama menggunakan 3000 tubuh hantu guntur untuk memadatkan tubuh palsu guntur untuk menarik perhatian Yu Fei Shuang, dan kemudian menggunakan pola roh pembunuh dewa yang telah mencapai tingkat menengah bawaan untuk merobek formasi dan membelah jalan keluar. 3 orang, 1 kucing, berdiri tinggi di langit, dan sosok mereka muncul di hadapan semua orang di kota Lin Xuang. Saat ini, rencana awal, Yu Fei Shuang benar-benar terganggu. Mereka ingin menyelesaikan pembunuhan instan, sehingga dampak dari insiden di Frost City ini akan terus meluas. Namun, pikiran dan metode lawan melebihi ekspektasi mereka. Yun Hao memegang pedang di tangannya, berdiri tinggi di langit, diawasi oleh banyak orang di kota Lin Xuang, dan berteriak, Yu Fei Shuang, penguasa kota-kota Lin Xuang, berkolusi dengan Xiao Gao dari Sekte Iblis Darah dan Api, buktinya meyakinkan, saya Istana Bela Diri Yun Hao, saya akan datang untuk mengambil nyawa anjing hari ini. Begitu kata-kata ini keluar, Yu Fei Shuang, Xiao Gao, Ouyang Ku, serta pencuri Sekte Iblis dan tentara resmi yang telah memblokir daerah ini, serta semua orang kota Lin Xuang, semuanya terkejut. Yun Hao, orang, ini adalah Wudian Yun Hao. Meskipun urusan Yun Hao di kota Tiambao belum menyebar,
Perbuatan Yun Hao dalam pertempuran membunuh iblis telah lama diketahui semua orang di kerajaan kuno Xia besar. Suasana hati Yu Feishuang dan yang lainnya bisa dikatakan jatuh ke dasar dalam sekejap. Selesai. Orang yang datang adalah Wudian Yun Hao. Mereka tahu betul bahwa sekarang, nama Wudian Yun Hao memiliki status yang sangat tinggi di hati orang-orang dari kerajaan kuno Xia besar. Ratusan orang menyembah Wudian Yun Hao seolah-olah dia adalah dewa. Yu Feishuang berteriak, "Omong kosong apa? Kamu sama sekali bukan istana bela diri Yun Hao. Kamu adalah seorang penipu. Kamu ingin menggunakan ketenaran Yun Hao untuk memercikkan air kotor ke penguasa kota. Penguasa kota telah mendominasimu." Ketika kata-kata itu jatuh, sosok Yu Feishuang beraksi ke arah Yun Hao. Yun Hao mendengus dingin, dan kekuatan naga dari langit ke bumi meletus, dan keterampilan naga Changhua surgawi langsung dilepaskan. Dan dia berubah menjadi naga sejati Baizang, membawa nafas kehidupan tertinggi yang luas, untuk bertemu Yu Feishuang, pembangkit tenaga listrik ganda dari alam fase hukum, yang memiliki kekuatan tempur terkuat di lapangan. Dengan munculnya bentuk naga sejati Baizang, orang-orang di seluruh kota Lin Suang tidak lagi memiliki kecurigaan sedikit pun. Ini adalah Yun Hao, pahlawan Teran yang telah menciptakan keajaiban dalam pertempuran membunuh iblis. Bab 508, Pemusnahan, mengejar tentara tiba. Yun Hao berubah menjadi 100 naga sejati Zhang, meledak dengan kekuatan naga yang tak tertandingi, dan tiba-tiba menghadapi gerakan membunuh Yu Feishuang. Yu Feishuang tidak punya pilihan, ekspresinya mengerikan dan gila, dan dalam sekejap, seekor biawak lapis baja besi terkondensasi di tubuhnya. Kadal monitor lapis baja besi ditutupi dengan baju besi sisik seperti logam dan memiliki pertahanan yang sangat kuat, dan mulutnya terbuka lebar, seolah-olah bisa menggigit gunung. Naga ilahi yang menjelma oleh Yun Hao menjentikkan ekornya dan mencambuk dengan keras. Mulut berdarah dari fase hukum biawak lapis baja besi menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggigit, dan dia benar-benar menggigit ekor naga itu dengan keras. Mati! Yu Feishuang meraung, dan telapak tangannya menghantam naga ilahi yang telah digigit oleh hukum kadal monitornya. Dia ingin mencabik-cabik naga ini, tapi saat berikutnya, nafas naga, kekuatan bencana dari batu sumber, bercampur dengan nafas naga dan mendarat di kadal monitor lapis baja besi yang menggigit ekor naga. Fase hukum biawak lapis baja besi. Yu Feishuang hancur dalam sekejap. Bencana, kekuatan menghancurkan. Fase hukum. Yu Feishuang hancur, dan dia pasti menderita serangan balik yang sangat menakutkan secara langsung. Dalam sekejap, ketujuh lubang itu berdarah, dan kepalanya kesakitan yang tajam seolah-olah akan meledak, dan tangannya yang meraih naga itu dan ingin merobeknya langsung memeluk kepalanya dan menjerit mengerikan. Naga ilahi Baizang meledak ke udara, dan cakar naga besar itu meraih tubuh Yu Feishuang dengan ganas. Ruangnya hancur. Ketika Yu Feishuang berada di garis hidup dan mati, meskipun dia bereaksi dan menggunakan vitalitas di tubuhnya untuk menahan tekanan cakar naga, karena serangan balik yang disebabkan oleh hancurnya fase hukum terlalu serius, kekuatan tempurnya anjlok banyak, dan dia tidak bisa berkonsentrasi pada konfrontasi sama sekali. Ledakan, api, yang menakutkan meletus di cakar naga. Matahari membakar hati, dan gas membakar darah. Blue Spirit Void Fire, halus, dapat menembus perlindungan vitalitas. Gumpalan asal api sejati Phoenix, itu memiliki efek mendominasi menghancurkan vitalitas. Selain itu, ada juga energi kematian yang tak ada habisnya, yang terus mengikis kehidupan Yu Feishuang ini. Dan, kekuatan spiritual Yun Hao, yang membawa semangat tajam dari pola roh pembunuh dewa, bergegas ke lautan kesadaran Yu Feishuang dan meledak sembarangan di lautan kesadarannya. Dari tembakan Yu Feishuang, hingga inkarnasi naga dewa Yun Hao, dan sekarang Yu Feishuang ditekan, itu hanya beberapa kedipan mata. Tuan Kota, bunuh. Ouyang Ku dan Xiao Gao, dua pembangkit tenaga listrik dari alam fase hukum, bereaksi, dan membunuh tinggi di udara pada saat yang sama. Yang satu ingin menyelamatkan Yu Feishuang, dan yang lainnya berencana untuk membunuh Yun Hao. Keluar! Teriakan marah terdengar. Zhu Pin, yang juga siap untuk pergi, muncul dalam sekejap, dan pola spiritual yang padat muncul di sekujur tubuhnya, menghalangi bagian depan naga sejati Baizang, dan tinjunya meledak serempak. Ledakan, ledakan, tinju, yang mendominasi dan kuat dengan keras menghancurkan Ouyang Ku dan Xiao Gao.
Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa ada pria dengan kekuatan tempur yang begitu mengerikan yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ketika mereka tertangkap basah, Ouyang Ku dan Xiao Gao sama-sama dipukuli mundur oleh Zhu Pin. Kamu berurusan dengan anak itu, aku akan menahan penunggang kuda tua ini. Xiao Gao, juru mudi dari Sekte Iblis Api Darah, berteriak. Bahkan jika dia merapal mantra kejam, seluruh tubuhnya meletus dengan aura kekuatan yang menakutkan dan berbahaya. Roh kebencian Yin Spirit yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya, membuat suara yang mengerikan dan tajam, dan kemudian berubah menjadi wajah besar yang penuh kebencian, meraung dan menerkam Zhu Pin. Di tubuh Zhu Pin, cahaya pola roh mekar, menahan wajah ini, tetapi teriakan pedih dan menakutkan meresap, menyebabkan kehendak spiritual Zhu Pin sangat terganggu, dan sulit untuk sepenuhnya mengerahkan kekuatan tempurnya, dan dia berhasil ditahan oleh Xiao Gao. Melihat ini, hati Ouyang Ku tenang, dan tubuhnya melintas, berencana untuk menyelamatkan Yu Feishuang yang dalam bahaya di cakar naga lagi. Tapi tiba-tiba, Ouyang Ku merasakan perasaan aneh dan absurd yang tak tertandingi di hatinya. Segala sesuatu di sekitarnya tampak diam. Detak jantung berhenti, darah yang mengalir diam. Fase Dharma yang akan meletus juga berhenti. Dalam keadaan yang benar-benar statis ini, di depan Ouyang Ku, tombak tiba-tiba muncul. Sebuah tombak menusuk kepalanya. Tombak itu jelas bergerak dengan kecepatan tinggi, tetapi itu juga memberi Ouyang Ku ilusi diam. Kotoran. Ujung tombak yang tajam langsung menembus kepala Ouyang Ku. Batuk. Han Qiansan, yang menikam Ouyang Ku sampai mati dengan satu tembakan, batuk darah dengan keras. Meskipun seni bela dirinya sangat kuat, dia masih jauh dari alam-alam hukum, dan wabah ini adalah gerakan membunuh yang benar-benar sembrono. Han Qiansan, yang batuk darah, memandangi naga ilahi 100 Zhang, dan ada ekspresi kegembiraan yang luar biasa di wajahnya yang pucat. Meskipun, nama Yun Hao telah tersebar di kerajaan kuno Xia besar. Tapi Han Qiansan telah bersembunyi dalam kegelapan akhir-akhir ini, dan untuk menyelamatkan Dong Fangxiu, dia tidak pernah berhubungan dengan orang luar, jadi dia tidak pernah mendengar apapun tentang Yun Hao. Baru saja, dia menemukan bahwa seseorang telah melakukan sesuatu pada Sekte Iblis Api Darah, dan dia masih penasaran tentang siapa itu. Awalnya, orang yang melakukan tindakan melawan Sekte Iblis Api Darah hari ini adalah Yun Hao yang datang untuk menyelamatkan Dong Fangxiu. Yun Hao belum mati, Yun Hao masih hidup dan sehat. Ledakan. Saat berikutnya, Yu Feishuang, yang dicubit oleh cakar naga, akhirnya tidak bisa menopangnya lagi, dan tubuhnya benar-benar terjepit oleh cakar naga. Naga sejati Baizhang bubar, Yun Hao memulihkan keadaan manusianya, dan dia mengangguk ke arah di mana Han Qiansan berada. Layak menjadi seniman bela diri jenius dari dinasti Qing Feng, Yun Hao ingat betul bahwa ketika dia meninggalkan dinasti Qing Feng, Han Qiansan hanyalah seorang kultivator tingkat rendah dari satu alam, tetapi sekarang, Han Qiansan telah melangkah melalui alam surga gua dan dipromosikan ke kultivasi 5 kali lipat dari alam fana. Selain itu, seni bela diri Han Qiansan menjadi semakin dewasa. Jangan lihat Han Qiansan barusan, dia memanfaatkan ketidaksiapan Ouyang Ku untuk menyelesaikan pembunuhan. Pada kenyataannya, dengan seni bela diri khusus Han Qiansan, dia memang memiliki modal untuk dapat bertarung dengan alam hukum. Han Qiansan menyeka noda darah dari sudut mulutnya, tanpa kata-kata, membawa tombak, dan langsung membunuh Xiao Gao dari Sekte Iblis Api Darah. Sebuah pencungkil tombak. Xiao Gao harus terganggu untuk menghadapinya. Ledakan. Xiao Gao terganggu, Zhu Pin akhirnya menyingkirkan gangguan sihir aneh Xiao Gao, dan meledakkan wajah besar yang berbahaya itu dengan satu pukulan, dan tinjunya meledakkan bekas tinju yang tak terhitung jumlahnya secara serempak, dan kekuatan tinju yang ganas dan mendominasi menenggelamkan tubuh Xiao Gao. Kamu menungguku, aku ingat kisah ini, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Xiao Gao meraung dan dengan paksa bergegas keluar dari pengepungan antara Zhu Pin dan Han Qiansan. Situasinya benar-benar di luar kendali, Yu Feishuang dan Ouyang Ku sudah mati, dan semangat juangnya hilang, dia hanya ingin mundur dulu. Meong. Pada saat ini, kucing liar meluncurkan mimpi supernatural bakat selama 1000 tahun. Xiao Gao tampak tercengang. Jiwanya terjebak dalam fantasi mimpi oleh kekuatan kucing liar yang aneh dan tidak dapat diprediksi. Wah, debu merah pedang terbang. Yun Hao langsung menyeret cahaya putih yang indah di udara, menembus kepala Xiao Gao. Sejauh
Pembangkit tenaga listrik tingkat atas dari kolusi resmi dengan Sekte Iblis di sisi kota Lin Xuang semuanya terbunuh. Perut pria gendut itu membengkak banyak, dan dia menghembuskan napas dan berteriak, semua orang di kota Lin Xuang telah melihatnya, kan? Yang barusan adalah juru mudi dari Sekte Iblis Api Darah, dia berkolusi dengan Yu Fei Shuang dan pencuri lainnya, dan Wu Dian Yunhao datang untuk melenyapkan Dao penjaga iblis hari ini. Masih banyak sisa-sisa Sekte Iblis Api Darah di sini. Kami di sini untuk membantu Frost City, dan sekarang, kami juga membutuhkan bantuanmu. Mari bertarung bersama kami dan bunuh semua pencuri iblis ini. Suara pria gendut itu sangat keras. Saat berikutnya, di hampir setiap area kota Lin Xuang, ada pembudidaya yang naik ke udara dan bergegas menuju sisi ini. Kepercayaan pada Yun Hao, serta kerumunan barusan orang-orang melihat dengan mata kepala sendiri metode Sekte Iblis yang digunakan oleh Xiao Gao, jadi para biksu kota Lin Xuang semua memilih untuk bergabung dalam pertempuran tanpa ragu-ragu pada saat ini, dan melancarkan serangan terhadap tentara rumah tuan kota dan pemuja iblis yang mengepung daerah ini. Sesaat kemudian, pertempuran sudah berakhir. Di bawah tatapan hormat dan berterima kasih dari banyak orang di kota Lin Xuang, Yun Hao dan rombongannya pergi. Saudara Yun, mau kemana selanjutnya? Pria gendut itu bertanya. Yun Hao, cepat kembali ke istana bela diri. Kota Lin Xuang, terlalu dekat dengan kota kekaisaran Xia besar. Pria gemuk, Dongfang Xiu, dan Jin Yaner tidak memiliki kemampuan untuk berurusan dengan alam Fasiang. Kucing, liar, Han Qiansan, tidak berdaya untuk bertarung lagi dalam waktu singkat. Meskipun Zhu Pin masih dalam kondisi baik, dua tinju Zhu Pin sulit dikalahkan dengan 4 tangan. Kartu Hol Yun Hao sendiri yang digunakan untuk berurusan dengan alam fase hukum juga telah habis. Sekarang Anda harus pergi secepat mungkin, dan hanya dengan kembali ke istana bela diri Anda dapat memastikan keamanan. Yun Hao dan yang lainnya tidak meninggalkan kota Lin Frost untuk waktu yang lama. Sekelompok pasukan elit dari kerajaan kuno Xia besar tiba di kota Lin Xuang dengan momentum besar. Bab 509, Ekspedisi Pribadi Kaisar Xia, dia akan dibunuh. Laporkan kepada jenderal, telah dipastikan bahwa orang yang membuat masalah di kota Lin Xuang adalah Wu Dian Yunhao. Seorang prajurit, berlutut dengan satu lutut di depan jenderal, melaporkan, selain itu, di kota Lin Xuang, semua orang mendukung Yunhao, karena penguasa kota-kota Lin Frost berkolusi dengan seorang jurumudi dari Sekte Iblis Api Darah, buktinya meyakinkan. Jenderal itu mengerutkan kening. Pada levelnya, dia tahu sesuatu. Keluarga kerajaan Xia besar memiliki banyak hal untuk diteliti dalam berurusan dengan Sekte Iblis Api Darah dan Istana Darah Dunia Bawah. Jenderal itu segera berkata, segera kirim berita ke kota kekaisaran, dan orang-orang lainnya akan mengikuti Jenderal Ben untuk mengejar Yun Hao dan pengkhianat lainnya. Jenderal, kejar Yun Hao. Saya khawatir itu tidak hanya akan membuat marah seni bela diri, tetapi juga memicu kebencian publik. Momentum Yun Hao ini sekarang seperti tengah hari. Jenderal, itu mendengus dingin dan berkata, tidak peduli seberapa terkenal Yun Hao, itu tidak berguna. Bahkan jika Yu Fei Shuang berkolusi dengan Sekte Iblis, masalah Yu Fei Shuang harus diputuskan oleh Kaisar Xia sendiri. Orang-orang dari Istana Bela Diri, apalagi Yun Hao, bahkan Master Aula mereka, tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam urusan istana. Oleh karena itu, masuk akal bagi kita untuk menangkap Yun Hao. Segera setelah itu, sang jenderal segera memimpin pasukan besar dalam pengejaran. Tidak butuh waktu lama setelah pasukan ini pergi. Kelompok pembudidaya, lain dengan aura yang sangat kuat datang ke kota Lin Xuang. Wakil kepala aula, kami terlambat selangkah. Yun Hao dan Zhu Pin telah menyelamatkan orang dan pergi. Orang yang berbicara adalah kepala aula dari Aula Guangming Istana Bela Diri, Tian Bu Return. Dan wakil kepala aula di mulut Tian Bugui secara alami adalah Zhang Tao yang naik ke puncak setelah Yan Kuan dibunuh oleh Yun Hao. Setelah Yun Hao meninggalkan aula bela diri dan pergi ke kota Tiambao untuk jangka waktu tertentu, kekacauan di dalam aula bela diri akhirnya menjadi tenang. Karena dia khawatir hanya satu Zhu Pin yang ada di sisi Yun Hao, Zhang Tao dan Tian tidak kembali, dan secara pribadi membawa penjaga penindasan iblis ke kota Tiambao. Tetapi ketika mereka tiba di kota Tiambao, mereka mengetahui bahwa kota Tiambao baru saja mengalami bencana, dan dengan bantuan Yun Hao kota Tiambao selamat dari bencana itu. Zhang Tao dan yang lainnya mempelajari semua hal yang terjadi di kota Tiambao, dan hati mereka terkejut.
Ketika mereka mengetahui bahwa Yun Hao telah meninggalkan kota Tiambao dan datang ke kota Lin Xuang untuk menyelamatkan orang, Zhang Tao dan Tian tidak kembali. Dapat dikatakan bahwa mereka tanpa henti, dan bergegas ke kota Lin Xuang dengan kecepatan tercepat. Akibatnya, itu masih setengah ketukan lebih lambat. Yun Hao pergi lagi. Zhang Tao mengerutkan kening, menatap Tian Bugui, dan berkata, Yun Hao membunuh Xia Yi dan Pangeran Gong di kota Tiambao, dan membunuh penguasa kota Yu Feishuang dan yang lainnya di kota Lin Xuang. Keluarga kerajaan Xia besar pasti akan mengejar dan membunuh dan membalas dengan panik. Aku akan menemukan Yun Hao dan mereka sendirian sekarang. Tuan Tian Tang, Anda membawa pengawal penindasan iblis dari Aula Terang untuk menyelidiki sekte iblis api darah dengan meriah di 13 kota yang dekat dengan kota kekaisaran. Ada orang-orang dari sekte iblis api darah di kota Lin Frost, dan bahkan kemudi sebesar itu telah didirikan oleh sekte iblis api darah di kota Lin Xuang. Itu pasti tidak sederhana di balik ini. Mungkin ada banyak masalah. Mungkin akan ada lebih banyak yang bisa ditemukan. Dengan cara ini, saya akan dapat mengganggu penyebaran keluarga kerajaan Xia besar, menahan sebagian kekuatan mereka, dan memudahkan saya untuk membawa Yun Hao dan mereka kembali ke alam terang istana bela diri dengan aman. Zhang Tao tiba-tiba memikirkan sesuatu yang dalam. Sekarang, perlu untuk berpisah. Dia kuat dan cepat, dan lebih nyaman baginya untuk pergi ke Yun Hao dan mereka sendirian. Dan Tian Bugui ada di sini, sebanyak mungkin, dengan alasan kebenaran dan kecerahan, untuk menahan energi keluarga kerajaan Xia besar, menciptakan masalah bagi keluarga kerajaan Xia besar, sehingga mereka tidak bisa berusaha sekuat tenaga untuk mengejar dan menangkap Yun Hao. Tian Bugui memahami niat Zhang Tao, dan segera mengangguk, "Oke, saya mengerti, Wakil Kepala Aula, keselamatan Yun Hao, tolong serahkan pada Anda." Zhang Tao mendengus, tanpa basa-basi lagi, segera bertindak. Istana Xia besar. Ketika apa yang terjadi di kota Lin Xuang sampai ke telinga Kaisar Xia saat ini, Kaisar Xia menyipitkan matanya sedikit. Kaisar Xia, istana bela diri Yun Hao hanya sombong dan berlebihan. Bahkan jika Yu Feishuang berkolusi dengan sekte iblis, bukan gilirannya untuk menghadapinya. Pejabat pengadilan kita, bagaimana mereka bisa membunuh mereka ketika istana bela diri mengatakan untuk membunuh? Masalah ini harus ditangani dengan serius dan tidak boleh ditoleransi. Jika tidak, di mana keagungan istana Xia agung? Jika kamu tidak menyulitkan istana bela diri mereka akan menjadi lebih buruk di masa depan. Angin ini tidak bisa bertahan, itu harus ditahan. Saat itulah itu terjadi. Seseorang bergegas masuk lagi. Kaisar Xia, hal besar tidak baik, hal besar tidak baik. Wakil Aula Istana Bela Diri yang baru dipromosikan, dengan Tian Bugui dan penjaga iblis lainnya dari Aula Cerah, muncul di kota Lin Xuang. Lalu, kemudian Zhang Tao pergi untuk menyelamatkan Yun Hao sendirian, dan Tian Bugui membawa orang dan pergi ke kota Linye. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa orang yang masih berteriak barusan untuk berurusan dengan Yun Hao dengan serius tiba-tiba mengubah wajah mereka secara drastis dan tetap diam. Kaisar Xia memandang beberapa orang di depannya dan berkata, "Apa yang baru saja kamu katakan, Ai King sangat benar. Aku juga berpikir begitu, angin ini tidak bisa bertahan, Yun Hao harus mati, aku tidak mengenalmu Ai King, siapa yang bersedia memimpin pasukan untuk menangkap Yun Hao?" Kaisar Xia, menteri tua bersedia pergi ke sub untuk kerajaan kuno Xia besar, dengan biaya berapapun, bahkan jika dia mengambil kehidupan lama ini, itu tidak masalah. Tetapi menteri tua baru-baru ini kambuh dan tidak kompeten. Menteri tua tidak takut mati, tetapi menteri tua takut dia tidak akan dapat menyelesaikan tugas ini dan memenuhi harapan Kaisar Xia. Istana bela diri itu sombong, bagaimana tentara Xia besar bisa membiarkan mereka begitu lancang? Tapi kota Linye juga sangat penting. Baru-baru ini, orang-orang yang baru saja memiliki kuil darah Hades telah mendirikan stasiun. Jika mereka ditemukan oleh Tian Bugui, saya khawatir itu akan menjadi kota Linye berikutnya. Untuk menghindari membuat orang panik, jadi jenderal terakhir meminta untuk pergi ke kota Linye untuk berjaga-jaga. Tidak hanya kota Linye, tetapi juga banyak tempat di dekat kota kekaisaran. Ada benteng sekte iblis api darah dan istana darah dunia bawah. Wei Chen curiga bahwa istana bela diri memiliki petunjuk ini, dan Wei Chen bersedia berbagi kekhawatiran Kaisar Xia untuk menangani hal-hal ini. Orang-orang ini tidak pernah menyebutkan berurusan dengan urusan Yun Hao lagi. Mereka tidak ingin mati. Zhang Tao dari istana bela diri ada di sini,
Itu adalah pembangkit tenaga listrik super dari alam fase hukum kali lipat 7. Mereka tidak memiliki keberanian untuk menghadapi pisau Zhang Tao. Kaisar Xia mendengus dingin dan berkata, sekelompok sampah, apa yang saya ingin Anda lakukan? Kaisar Xia marah. Kaisar Xia marah. Kaisar Xia marah. Sekelompok orang buru-buru berlutut di tanah. Kaisar Xia, oke, karena kamu tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Zhang Tao, maka jagalah kota kekaisaran untukku, jaga kota-kota besar di sekitarnya, jangan biarkan ladang istana bela diri tidak kembali, dan kemudian temukan petunjuk tentang sekte iblis api darah dan istana darah gelap. Adapun Zhang Tao dan Yun Hao, saya mengemudikan ekspedisi dan mengambil nyawa mereka. Kaisar Xia, ini, dengan segala cara, keselamatan Kaisar Xia lebih penting dari segalanya, dan Zhang Tao dari istana bela diri adalah seorang pembunuh. Jika melukai salah satu rambut Kaisar Xia, ini adalah beban yang tak tertahankan bagi kerajaan kuno Great Xia. Tolong minta juga Kaisar Xia untuk berpikir 2 kali. Kaisar Xia berdiri langsung dari tahta, dan saat berikutnya, matanya bersinar dengan cahaya yang mendominasi dan dingin, dan berkata, saya telah mengambil keputusan. Hanya Zhang Tao dari istana bela diri, saya pasti akan membunuhnya. Jika sebelumnya, beri dia 100 tantangan, dan dia tidak berani meninggalkan istana untuk menghadapi Zhang Tao dari istana bela diri. Tapi sekarang, situasinya berbeda. Di tangannya, ada harta karun yang dihadiahi oleh Xia Sundao, dan harta karun itu berasal dari Villa Mandat Surgawi. Setelah kekuatan harta karun diaktifkan, Zhang Tao, hal macam apa itu? Pada saat ini, Kaisar Xia dapat digambarkan sebagai orang yang bersemangat tinggi, dan selama ini, semua orang di kerajaan kuno Xia besar diam-diam mengatakan bahwa dia tidak kompeten. Kali ini, dia ingin memberitahu dunia betapa kuatnya dia sebagai Kaisar Xia. Bab 510, Penyihir Arai Kerajaan, Dampak. Sudah 2 hari sejak Yun Hao menyelamatkan Dong Fangxiu di kota Lin Suang. Dalam 2 hari terakhir, Yun Hao dan rombongannya telah merencanakan untuk bergegas kembali ke alam terang istana bela diri secepat mungkin. Tetapi kekuatan resmi kerajaan kuno Xia besar bereaksi terlalu cepat. Jalan lurus dari kota Lin Suang ke alam terang istana bela diri telah diblokir oleh pasukan berat kerajaan kuno Xia besar. Setelah beberapa pertempuran sengit, Yun Hao dan yang lainnya harus mengubah rute mereka. Pada saat ini, mereka sedang beristirahat di sebuah gunung. Kucing liar, itu menyusut lemah di pelukan Jin Yaner. Sisanya hampir semuanya menyembuhkan dan menyesuaikan keadaan mereka. Bahkan Zupin, dalam proses pertarungan sengit, pasti menderita banyak luka. Ini masih karena Yun Hao membantu mereka menghangatkan kesehatan mereka dengan energi kehidupan yang kaya. Jika tidak, setelah 2 hari pertempuran keras ini, seluruh pasukan akan musnah sejak lama. Akulah yang menyebabkan semua orang. Di samping, Dong Fangxiu tampak kesepian, penuh menyalahkan diri sendiri. Pukul, pria gendut, itu tidak sopan, menamparkan Dong Fangxiu di belakang kepala, dan berkata, omong kosong, saudara yang baik, lahir bersama, mati bersama, bagaimana mungkin ada sesuatu yang tidak terlibat? Dong Fangxiu menghela nafas dan berkata, aku tidak tahu kemana telur besi itu pergi. Apa yang terjadi sekarang? Saat menyebut Si Feng, pria gendut itu juga penuh kesedihan, tetapi dia berkata, jangan khawatir, meskipun Tai Dan memiliki otak yang buruk, tetapi seperti kata pepatah, orang bodoh memiliki berkah bodoh, mungkin Tai Dan berbaring di pedesaan yang lembut sekarang, mengubur kepalanya dan bekerja keras. Dong Fangxiu tersenyum pahit dan berkata, ada baiknya jika itu masalahnya. Pada saat ini, Yun Hao, yang sedang bermeditasi pada pranayama, tiba-tiba membuka matanya dan berkata, ada tentara yang mengejar datang. Dalam persepsinya, di semua sisi, ada pengejar yang mengelilinginya. Kata-kata Yun Hao keluar. Semua orang mengakhiri keberuntungan mereka satu demi satu dan berkumpul di sekitar Yun Hao. Yun Hao adalah tulang punggungnya. Ekspresi Yun Hao serius, dia menatap Zupin, dan berkata, pinjamkan aku kekuatan spiritualku. Mendengar Yun Hao mengatakan ini, semua orang juga menyadari bahwa jelas, sulit untuk menerobos dan menyingkirkan para pengejar kali ini, dan Yun Hao berencana untuk bertarung dalam pertempuran posisi. Masalah meminjam kekuatan spiritual ke Yun Hao telah dilakukan oleh Zupin ketika dia berada di arai besar Laut Awan di Istana Bela Diri, jadi dia tidak ragu sama sekali, dan langsung membuka pengetahuannya kepada Yun Hao.
Kekuatan spiritual. Yun Hao melonjak dalam sekejap, menarik kekuatan spiritual Zupin keluar. Kekuatan spiritualnya sendiri berada di tingkat puncak dari peringkat penyihir formasi, dan kekuatan spiritual Zupin berada di tingkat puncak dari peringkat penyihir formasi. Kekuatan spiritual mereka berdua ditumpangkan, dan mereka langsung mencapai level penyihir arai bermutu tinggi di permukaan tanah. Yun Hao mengendalikan kekuatan spiritual Zupin, dan tangannya dengan cepat disegel. Potongan-potongan cahaya spiritual yang cemerlang meletus, dan pola spiritual yang tak terhitung jumlahnya melayang ke daerah itu, dan dia menggunakan kecepatan tercepat untuk menyelesaikan formasi, ketika tentara yang mengejar datang. Kondensasi pola roh dan kecepatan formasi seperti itu membuat semua orang yang hadir terlihat terkejut dan luar biasa. Dalam waktu kurang dari setengah jam, formasi telah terbentuk. Bahkan jika Yun Hao meminjam kekuatan spiritual Zupin, kekuatan spiritual yang bisa dia mobilisasi mencapai tingkat penyihir arai bermutu tinggi di permukaan tanah, tetapi susunan besar yang dia atur sekarang hanyalah tingkat dasar kelas menengah. Waktu hampir habis. Arai besar, ini disebut arai daya tarik roh Gui Yuan. Ketika kekuatan formasi terungkap, pria gemuk dalam formasi, Dongfang Xiu, Han Qiansan, Jin Yaner, dan kucing liar, semuanya langsung menjadi penuh energi, dan bahkan jauh melebihi kondisi puncak mereka. Adapun Zupin, untuk saat ini, dia hanya bisa berfungsi sebagai sumber kekuatan spiritual. Ledakan, ledakan, raungan besar terdengar dari segala arah. Pegunungan dan hutan di sekitar Yun Hao dan mereka semua langsung didorong ke samping oleh para prajurit pengejar yang datang untuk mengepung dan meratakan tanah. Paksaan yang menakutkan menghantam Yun Hao dan mereka. Seorang jenderal kekar, memancarkan aura alam hukum, menatap Yun Hao dan yang lainnya, dan berteriak, "Yun Hao, kamu tidak bisa melarikan diri. Anda membunuh Pangeran Xia Yi, membunuh Pangeran Gong, dan membunuh penguasa kota Yu Fei Shuang di kota Lin Suang. Kaisar Xia telah memerintahkan agar Anda harus mengambil nyawa anjing Anda dengan cara apapun." Suara sang jenderal keras dan napasnya kuat, dan dia melambaikan tangannya sambil memegang pedang, tidak ada belas kasihan. "Bunuh! Bunuh! Bunuh!" Tentara berteriak dalam sekejap, dan momentumnya ganas, seperti semburan yang luar biasa mengalir ke bawah. Meong, kucing sunyi, yang telah diberkati oleh arai daya tarik roh Gui Yuan, langsung mengerahkan bakat dan kekuatan supernaturalnya selama 1000 tahun. Dalam sekejap, lusinan tentara yang bergegas tampak tercengang. Jin Yaner, Fatih, dan Dongfang Xiu, mereka bertiga, segera melakukannya. Mereka semua menerima berkah dari arai besar, kekuatan tempur mereka melonjak, dan mereka semua mencapai ledakan tingkat tinggi alam transformasi, dan mereka membantai para prajurit ini yang telah diperbaiki oleh mimpi besar selama 1000 tahun dengan kecepatan tercepat. Han Qiansan berjaga di sebelah Yun Hao dan Zupin. Sekarang, Yun Hao mengendalikan susunan besar ini, dan sebagian besar kekuatan spiritualnya berasal dari Zupin. Begitu Yun Hao atau Zupin diserang, susunan besar ini akan hancur. Dan kekuatan tempur Han Qiansan, dengan restu dari susunan besar ini, juga secara langsung dan sementara melangkah ke tingkat alam fase hukum, dikombinasikan dengan seni bela diri khususnya, mematikannya luar biasa, di bawah ledakan keahlian menembaknya, tidak ada yang bisa mendekati lingkungan Zupin dan Yun Hao sama sekali. Jenderal alam hukum melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening. Dia juga melihat bahwa Yun Hao mengendalikan susunan besar, dan jika dia ingin menangkap dan membunuh Yun Hao, dia harus menghancurkan formasi terlebih dahulu. Jika tidak, bahkan jika dia membawa banyak orang, itu mungkin tidak berguna, dan mungkin ribuan tentara di bawah komandonya akan mati dalam perang gesekan ini. Tepat ketika dia tidak berdaya, tiba-tiba, dua sosok terbang. Seorang pria parubaya, seorang lelaki tua berambut putih. Pria parubaya, itu memancarkan fluktuasi vitalitas yang kuat, dan Hao Ran adalah seorang seniman bela diri dari alam hukum, tetapi dia hormat di samping lelaki tua berambut putih itu, benar-benar seperti penjaga pelayan. Jenderal yang memimpin pasukan untuk mengepung Yun Hao segera melangkah maju dan memberi hormat kepada lelaki tua berambut putih itu. "Saya telah melihat Tuan Mo." Nama lengkap lelaki tua itu adalah Mo Fan, dan dia adalah penyihir arai kelas menengah yang dibudidayakan oleh keluarga kerajaan Xia besar. Mata Mo Fan menyapu dan menatap Zupin di lapangan, dengan tatapan kesal di matanya. Zupin, aku tidak menyangka kamu akan memiliki hari ini,
bertahun-tahun yang lalu, kamu menghancurkanku dalam semua aspek, dan menyapu wajahku yang tertekan beberapa kali. Tapi hari ini, kamu akan mati di tanganku. Hahaha. Di antara kata-kata, tangan, Mo Fan disegel, dan potongan-potongan pola roh dicetak, dan pola roh ini, seperti tetesan hujan lebat, meledak menuju area Yun Hao di mana mereka berada. Meskipun, Yun Hao meminjam kekuatan spiritual Zhu Pin saat ini, dan dia memiliki kekuatan spiritual dari penyihir arai kelas atas di permukaan tanah, tetapi arai objek tarik spiritual Gui Yuan ini hanyalah susunan kelas menengah dari tingkat dasar yang diatur dengan tergesa-gesa. Mo Fan, seorang penyihir arai kelas menengah di permukaan tanah, melemparkan metode pola roh di udara, dan dengan panik memengaruhi arai daya tarik roh Yuan yang kembali. Bahkan jika Yun Hao dapat mengontrol susunan besar untuk menjaga stabilitas, konsumsi kekuatan spiritual tidak diragukan lagi akan meningkat beberapa kali lipat. Sebentar, Zhu Pin, yang meminjam kekuatan spiritualnya dari Yun Hao, bergetar tak terkendali di sekujur tubuhnya, dan kekuatan spiritualnya habis dengan kecepatan tinggi. Hahaha, meskipun formasi ini sangat bagus, bagaimanapun juga tidak bisa bertahan lama. Setelah mematahkan formasi ini, kalian semua harus mati. Mo Fan tertawa, dan penjaga alam aspek hukum Mo Fan, serta jenderal alam fase hukum yang memimpin pasukan, semuanya siap melakukannya sendiri. Selama mereka mematahkan formasi, mereka akan langsung meledak dengan gerakan membunuh. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.